Dalam sekejap, Xiao Qiudong merasakan sakit yang membakar saat tendangan Xiao Luo menghantam wajahnya, mengenai bagian bawah dahinya. Itu segera membengkak secara mengkhawatirkan, membuat hidung dan mulutnya menjadi merah saat dia mengeluarkan banyak darah. Sebuah gigi tampak lepas dari mulutnya yang berlumuran darah, dan pada saat berikutnya, Xiao Qiudong terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia tidak berhenti merintih untuk beberapa saat. Terkesiap, semua orang yang berkumpul di altar Seekong menarik napas dalam-dalam, terpana melihat keganasan agresi Xiao Luo. Beberapa anak yang menyaksikan adegan berdarah itu terdiam kaget. Xiao Luo menoleh ke arah kerumunan dengan wajah sedingin es, lalu berjalan dengan susah payah meninggalkan altar Seekong. Tidak akan terjadi apa-apa jika dia bisa tetap tenang. Namun dia sangat marah dengan serangan diam-diam Xiao Qiudong, yang akhirnya harus membayar harga dengan darah untuk meredam kemarahan Xiao Luo. Saat Xiao Luo hendak pergi, 9 pria mendekati kuil, 5 pria parubaya, dan 4 lainnya adalah pria muda yang tampak tidak ramah. Mereka tercengang saat melihat Xiao Qiudong terbaring di lantai kesakitan dan mengerang. Kemudian, saat melihat Xiao Luo, ke-9 orang itu memelototinya dengan marah. Xiao Luo, jadi sekarang kamu sudah dewasa, kamu sudah menemukan keberanian untuk mengalahkan seniormu. Saya mendengar dari Cao Lai bahwa Anda menganiaya dia dan bahkan menyerang istri saya. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri malam ini, aku akan mematahkan salah satu kakimu di depan altar untuk memberimu pelajaran atas nama Seekong. Pria parubaya yang meneriaki Xiao Luo memiliki potongan cepak dan memiliki sepasang mata mengintimidasi yang tampak menakutkan bahkan ketika dia tidak sedang marah. Pria parubaya dengan potongan cepak ini dikenal sebagai Xiao Chaofa, anak tertua dari saudara laki-laki Xiao Cao Lai. Keempat pria yang tampak lebih muda itu adalah putra mereka. Mendengar keributan di luar, semua orang dari kuil Seekong keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Paman Chaofa, kami bersumpah demi Tuhan bahwa Xiao Luo tidak memukuli An Yuan. Kami semua hadir hari itu, dan Xiao Luo tidak mengejar Cao Lai, tetapi hanya memukulinya setelah Cao Lai mengatakan bahwa dia akan mengubur Deng Feng hidup-hidup. Itu benar, dan kami semua dapat menjamin bahwa Xiao Luo sama sekali tidak menyentuh istrimu. Orang-orang yang berada di kuil Seekong malam itu semuanya berbicara mewakili Xiao Luo. Cao Lai, apakah Xiao Luo memukuli istriku? Xiao Chaofa berbalik dan bertanya pada Xiao Cao Lai. Xiao Cao Lai menepuk dadanya dengan meyakinkan dan menjawab, saya ada di sana, dan dia menyerangnya. Bagaimana mungkin ada di antara kalian yang tidak melihat bahwa dia memberikan tamparan keras ke wajah An Yuan? Chaofa, kamu harus membelaku. Aku hanya mengomelinya karena masalah kecil yang tidak relevan, dan si brengsek itu tiba-tiba menamparku. Wajah saya langsung membengkak, dan baru saja mulai turun. An Yuan baru saja menuju ke sana dari rumah. Dia memiliki tanda gelap di kulitnya dan berpura-pura trauma. Dia bahkan menangis untuk membuat kasusnya lebih meyakinkan. Ketika Xiao Chaofa mendengarnya, dia langsung menjadi marah besar, dan mengarahkan jarinya ke arah Xiao Luo. Dia meraung, dasar brengsek. Kamu pasti bosan hidup, beraninya kamu menamparkan istriku. Dia kemudian memelototi kerumunan dan mengancam, tidak seorang pun boleh ikut campur nanti, atau saya akan menghajar sampai mati siapapun yang mencoba membantunya. Karena dia berani menamparkan istriku, aku akan mengajarinya cara menghormati senior. Semua orang gemetar, terintimidasi oleh sikapnya yang mengesankan. Dialah orang yang pernah mengikat saudara laki-laki istri keponakannya dan memukulinya secara brutal dengan menggunakan cambuk. Ini merupakan tindakan yang sangat kejam karena saudara ipar keponakannya hampir dipukuli hingga tewas. Xiao Cao Lai dipenjara selama 3 tahun karena insiden tersebut dan sejak itu dimasukkan dalam daftar hitam. Karena itu, tidak ada yang berani menghalanginya dengan alasan apapun. Xiao Dizang terbatuk-batuk dan berdiri untuk mencoba menyelesaikan situasi. Chaofa, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan damai, kita semua adalah keluarga, jadi jangan merusak keharmonisan dalam keluarga, pintanya. Meskipun dia adalah sekretaris kuil, dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Cao Lai, yang, sebaliknya, bertingkah seperti orang barbar. Menyelesaikan semuanya dengan damai. Sekretaris, jika istri Anda ditampar oleh seseorang, bisakah Anda membicarakannya secara damai dengan pelakunya? Xiao Cao Lai bertanya dengan dingin. Xiao Dizang berkedip gugup dan menjawab, Chaofa, semua orang di sini sangat menyadari kepribadian Xiao Luo, jadi kamu tidak bisa mengandalkan tuduhan tak berdasar An Yuan dan Cao Lai bahwa Xiao Luo menamparkan An Yuan, kan? Dia mencoba yang terbaik untuk meredakan situasi dan menambahkan, saya tidak berada di sana pada hari itu, tetapi banyak orang yang hadir, dan mereka semua menyaksikan keseluruhan kejadian. Mereka semua mengatakan bahwa Xiao Luo jelas tidak menamparkan istrimu, jadi mengapa tidak tenang saja? Maksudmu istriku sengaja menjebak si brengsek kecil ini? Xiao Chaofa menunjuk ke arah Xiao Luo. Kamu seharusnya tahu yang terbaik tentang kepribadian dan perilaku An Yuan, dia tidak berhak melontarkan tuduhan seperti itu terhadap Xiao Luo, kata Xiao Dizang. Omong kosong, An Yuan menjerit dan melontarkan serangan. Apa yang saya dapat jika menuduh dia menyerang saya? Memang benar, si brengsek kecil itu menamparku, dan jika Cao Lai tidak datang menyelamatkanku, dia akan terus memukuliku. Xiao Luo, brengsek, apakah menurutmu kamu orang yang hebat sekarang? Beraninya kamu mengalahkan ibuku. Sebaiknya kamu putuskan tangan mana yang biasa kamu pukul karena aku akan memotongnya sekarang juga. Seorang anak muda dengan pakaian pang dan anting-anting di telinganya meneriaki Xiao Luo dengan marah sambil melambaikan pisau di tangannya. Dia adalah Xiao Dihong, putra dari Xiao Cao Lai dan An Yuan. Benar, potong dia. Si brengsek ini sangat arogan akhir-akhir ini, dan dia bahkan tidak mempertimbangkan kalian berlima sama sekali. Xiao Qiudong, dengan susah payah bangkit dari tanah, menambahkan bahan bakar ke dalam api sambil berharap untuk menyalakan api kemarahan yang pada akhirnya akan menyebabkan Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya menyingkirkan Xiao Luo. Anggota klan saling mengumpat dan menyerang, jika Seekong bisa melihat ini dari surga, dia akan sangat kecewa. Xiao Kuanren mengeluh, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Orang tua, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Xiao Chaofa masih bersikap sopan terhadap Xiao Kuanren. Xiao Kuanren membalas, sebagai anak tertua di desa, apakah menurutmu aku bisa beristirahat dengan tenang mengetahui begitu banyak dari kalian yang mengeroyok Xiao Luo? Hei, kakak tua, kami hanya berusaha sopan memanggilmu Pak Tua, oke? Jadi, jangan berpikir kamu sebenarnya adalah seseorang di sekitar sini, desis Xiao Dihong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Pukulan keras. Xiao Chaofa menamparkan anak itu dan memberinya teguran pedas. Siapa bilang kamu bisa berbicara dengan orang tua seperti ini? Jika kamu berani memarahi orang tua itu lagi, aku akan menamparmu. Xiao Dihong takut pada ayahnya, dan dia segera mundur, menutupi wajahnya yang berdenyut-denyut dengan tangannya.
An Yuan merasa kasihan pada putranya dan menyenggol Xiao Chaofa. Dia berkata, mengapa kamu menamparkan putra kami? Xiao Luo lah yang memukuli saudara laki-laki dan istrimu, kamu harus memukulnya sekarang. Apa gunanya menamparkan putra kita? Wanita yang tidak tahu malu dan jahat. Kebencian terhadap An Yuan terbentuk di hati setiap orang, dan mereka yakin bahwa dialah yang bertanggung jawab atas pemenjaraan Xiao Chaofa. Xiao Chaofa menoleh ke arah Xiao Luo dan berteriak, dasar brengsek, lebih baik datanglah sekarang juga, dan berlutut di lantai. Aku ingin kamu membungkuk pada bibi dan pamanmu Caolai 3 kali, lalu menamparkan dirimu sendiri 2 kali, dan aku akan membiarkan ini berlalu. Jika tidak, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Hahaha, Xiao Luo mengangkat bahu dan tertawa mengejek, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan menuruni tangga kuil perlahan. Saat dia melewati An Yuan, dia bertanya padanya, apakah aku benar-benar menamparmu? Saat dia menatap mata Xiao Luo, An Yuan tiba-tiba merasa terintimidasi. Namun menyadari bahwa suami dan saudara laki-lakinya ada bersamanya, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan dengan sombong menanggapi Xiao Luo. Dengan memasang wajah sinis dan menggigit biji labu, dia berkata, ayo, sekarang kamu menyerah. Apakah Anda takut mengakuinya sekarang? Di manakah sikap arogan yang kamu miliki saat itu? Saya pikir Anda cukup mampu dan bahkan mencuri hati seorang wanita kaya, bukankah Anda begitu bangga akan hal itu? Suaranya sangat melengking, dan mereka yang bisa mengerti apa yang dikatakannya mengatupkan rahang dan tangan mereka, mengutuk wanita keji ini di dalam hati mereka. An Yuan menunduk saat dia mengunyah biji labu, menatap Xiao Luo dengan arogan. Mengetahui bahwa dia memiliki keunggulan angka dengan 9 anggota keluarganya di sampingnya, dia bertekad untuk memberi pelajaran pada Xiao Luo. Dia bermaksud mengirimkan peringatan yang jelas kepada setiap orang di desa Luo bahwa keluarganya tidak boleh dianggap enteng, tidak ada yang diizinkan untuk menindas mereka. Paman Chaofa, Luo bukan orang seperti itu, pasti ada kesalahpahaman, kata Xiao Ping sambil melangkah maju untuk membela Xiao Luo. Xiao Qiudong, kepalanya berlumuran darah, masih menemukan pipinya untuk melontarkan cibiran pada Xiao Ping. Hei, Xiao Ping, apakah kamu menjadi begitu setia padanya karena uang yang dia pinjamkan padamu? Tahukah kamu kalau kamu bertingkah seperti anjing? Xiao Qiudong, apakah kamu meminta pemukulan? Xiao Ping sangat marah, dan dia menatap Xiao Qiudong. Xiao Qiudong, yang puas karena telah membuat Xiao Ping kesal, memberinya senyuman menghina. Xiao Ping, apakah aku harus mengulanginya sendiri? Aku tahu kamu dekat dengan Xiao Luo, tapi sejujurnya, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Jika tidak, aku akan menghajarmu juga. Xiao Chaofa merengut, wajahnya hanya dipenuhi amarah, dan dia menatap Xiao Ping dengan tatapan mengancam. Tepuk tepuk tepuk, tiba-tiba tepuk tangan meriah menarik perhatian semua orang. Xiao Luo bertepuk tangan dengan senyum sinis di wajahnya. Tidak buruk sama sekali. Kata-kata dan gerak tubuhmu sangat menyentuh, sungguh pertunjukan yang luar biasa. Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya sedikit terkejut melihat Xiao Luo bertepuk tangan dan sedikit bingung dengan kata-katanya. Apa yang kamu coba lakukan? Percaya saya, aku akan menebasmu sekarang juga. Xiao Dihong mengeluarkan pisaunya dan mengejek Xiao Luo. Xiao Luo tertawa dengan jijik dan menundukkan kepalanya, lalu tanpa peringatan apapun, dia melesat ke arah Xiao Dihong dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dia berada di sampingnya. Sebelum Xiao Dihong sempat bereaksi, kaki kanan Xiao Luo memukul tubuhnya. Kekuatan luar biasa yang dia keluarkan seperti pegas yang tiba-tiba dilepaskan. Keuletan, semburan darah keluar dari mulut Xiao Dihong saat energi dari tendangan kuat itu melanda seluruh tubuhnya. Dia terbang mundur seperti peluru artileri yang lepas kendali dan mendarat dengan keras sekitar 6 atau 7 meter jauhnya. Tubuhnya berlipat ganda menjadi bentuk C, dan setelah bergerak-gerak tak terkendali sejenak, dia pingsan dan terbaring terpuruk dengan darah di seluruh hidung dan mulutnya. Terkesiap, semua orang yang menonton dari altar Seekong sangat terkejut, karena tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa Xiao Luo sangat ahli dalam bertarung. Gerakannya memang luar biasa dan sulit dipercaya, dan bahkan Ji Xing benar-benar terpesona oleh kekuatan ledakan Xiao Luo. An Yuan membuang biji labunya dan berlari menuju Xiao Dihong dengan sangat sedih. Dia meneriakkan nama putranya berulang kali, Dihong, Dihong, Dihong. Suara mendesing, Xiao Luo bergerak seperti hantu, dan dia tiba-tiba muncul tepat di depan wajahnya, menghalangi jalan. Kakakmu, apa yang kamu inginkan? Bergerak. Saat dia menatap mata Xiao Luo, An Yuan merasakan getaran di punggungnya, dan ekspresi arogannya menghilang sama sekali. Bukankah kamu bilang aku menamparmu? Mata Xiao Luo sangat dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah gelap An Yuan dengan pukulan yang kuat. Pukulan keras, kedengarannya seperti tepukan keras, dan sebuah gigi terlepas dari mulutnya yang berlumuran darah saat An Yuan berputar di tempat, sebelum roboh. Dia menjerit melengking dan mengental darah saat wajahnya terbakar karena rasa sakit yang tak tertahankan. Dia memegang tangannya ke sisi kiri wajahnya, yang bengkaknya mengkhawatirkan. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia melihat Xiao Luo dan gemetar ketakutan. Di matanya, dia melihat Xiao Luo sebagai iblis yang menyamar sebagai pria. Sekarang, aku dapat mengatakan bahwa aku memang telah menamparmu. Xiao Luo menatapnya dengan dingin dengan seringai menghina. Dasar brengsek, aku akan mengambil nyawamu. Xiao Chaofa melolong marah. Dia sangat mencintai istrinya, dan dia menjadi gila saat menyaksikan An Yuan ditampar ke tanah oleh Xiao Luo. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan mengangkat batu granit bersudut yang digunakan untuk meletakkan fondasi. Dia kemudian bergegas menuju Xiao Luo, tanpa ampun menghancurkan batu di kepala Xiao Luo. Xiao Luo bereaksi secara naluriah, dan dia berbalik untuk membalas dengan pukulan. Kecelakaan, plus. Tinjunya mengenai batu yang datang, dan bunyi gedebuk yang keras bergema di udara, kekuatan tumbukan yang luar biasa menghancurkan batu gunung berat yang beratnya puluhan kati. Itu hancur berkeping-keping, membuat mereka terbang ke segala arah. Masih dalam tahap pemulihan dari keterkejutannya, Xiao Chaofa semakin terkejut dan tidak dalam posisi untuk membela diri, ketika Xiao Luo tiba-tiba melancarkan tendangan tinggi tepat ke wajahnya. ORGH, kepala Xiao Chaofa terlempar ke belakang, dan dia pingsan sambil mengerang kesakitan saat darah mengucur dari mulutnya. Semua orang ternganga dan kehilangan kata-kata, hanya oh dan ah, mereka yang terdengar saat mereka menyaksikan adegan yang biasanya hanya terjadi di program televisi wuxia. Xiao Ping juga benar-benar terpana, tampak seperti ayam yang lumpuh. Rasa takut yang luar biasa kini menguasai Xiao Qiudong. Dia tidak percaya bahwa ini adalah Xiao Luo, lemah, yang sama yang dia kenal sepanjang hidupnya. Xiao Chaolai dan 6 saudara lainnya sama-sama tercengang saat melihat keterampilan Xiao Luo yang luar biasa. Mereka tiba-tiba kehilangan keberanian, dan tidak ada yang berani menyerang Xiao Luo untuk melawannya. Apa, kamu takut? Xiao Luo berbalik dan mencibir mereka.
Xiao Luo, kakakmu, sebaiknya jangan berlebihan. Xiao Chaolai berteriak, cemas, dan dilanda ketakutan. Saya berlebihan. Xiao Luo tidak dapat menahan tawa dan berkata, semua orang di desa menyaksikan perbuatan saudara-saudaramu, dan kami semua sangat menyadari siapa pelakunya yang berlebihan. Ayo lanjutkan, bukankah kalian semua ingin memberiku pelajaran? Bukankah kalian semua ingin aku berlutut di tanah untuk meminta maaf? Tadi kamu sombong sekali, jadi kenapa sekarang kamu menggigil? Xiao Chaolai dan kerabatnya memang menggigil dan sesak napas. Mereka tidak percaya Xiao Luo menjadi begitu kuat, dia seperti monster, dan mereka takut padanya. Jika kamu tidak datang untukku, maka aku akan datang untukmu. Xiao Luo menyeringai sinis, dan matanya melotot sejenak. Dia berteriak dan terbang ke arah mereka sebelum mereka menyadarinya, memukul 3 orang dan mengirim mereka terbang di udara. Mereka melolong kesakitan yang luar biasa, merasa seolah-olah kekuatan pukulan itu menggeser organ dalam mereka. Dan seperti Xiao Chaofa, mereka semua tergeletak di tanah, muntah darah. Salah satu dari mereka bereaksi tepat waktu dan mengayunkan gada kayunya ke arah Xiao Luo. Tapi, tinju Xiao Luo menghantamnya seperti batang bambu muda, dan pukulannya terus mendarat dengan keras di dadanya, menyebabkan dia roboh dan memuntahkan darah. 2 pria lainnya mencoba melawan, tetapi Xiao Luo menggunakan pisau di leher mereka, dan mereka merosot ke tanah, segera pingsan. Xiao Chaolai adalah orang terakhir yang berdiri, dan saat Xiao Luo mendekatinya dengan sikap tidak menyenangkan, tidak ada jalan keluar. Dia meringis karena tatapan dingin Xiao Luo. Sekarang giliranmu, kata-katanya sedingin baja dan tidak berperasaan, suara dari neraka Novoland 1. Xiao Chaolai berkeringat dingin dan langsung berlutut, memohon belas kasihan. Dia begitu ketakutan hingga celananya basah, dan udara dipenuhi bau pesing yang menyengat. Tidak, aku salah, Xiao Luo, aku akui aku salah, tolong, Xiao Chaolai memohon untuk hidupnya, dia pucat seperti hantu dan diliputi ketakutan. Kamu sekarang tahu kamu salah, apa kesalahanmu? Ekspresi Xiao Luo tegas dan murka, sepertinya dia akan melewati atap kapan saja, dan Xiao Chaolai tidak dapat menahan perasaan bahwa dia sedang menghadapi iblis yang haus darah. Aku seharusnya tidak menghasut An Yuan untuk menuduhmu menamparnya, dan aku seharusnya tidak menghasut saudara-saudaraku untuk berurusan denganmu. Mulutku jahat, dan aku pantas dihukum olehmu. Xiao Chaolai terus menamparkan dirinya sendiri dan sangat takut pada Xiao Luo sehingga dia berkata, dan aku seharusnya tidak tidur dengan An Yuan, hiks. Aku bahkan berselingkuh dengan istri kakakku. Ketakutan yang dia miliki terhadap Xiao Luo membuatnya kehilangan ketenangan sepenuhnya, dan dia secara tidak sengaja membocorkan setiap rahasia kecil kotor yang dia miliki. Semua orang mendengar dan sangat terkejut saat mereka melihat ke arah An Yuan. Barulah mereka sadar kenapa mereka berdua selalu bersama, bahkan naik gunung bersama untuk mencari kayu bakar, tak seorang pun akan curiga bahwa mereka memiliki hubungan di luar nikah. Wanita yang tidak tahu malu, dia benar-benar wanita yang tidak memiliki rasa malu. Xiao Kuanren menyatakan dengan sedih dan kesal, karena skandal adik laki-laki yang melakukan perzinahan dengan saudara iparnya benar-benar terjadi di klan Xiao. Jika hal ini terjadi pada zaman dahulu, mereka akan dimasukkan ke dalam sungai dalam kandang babi sebagai hukuman, itu sangat memalukan. Semua orang memandang An Yuan dengan rasa jijik yang sangat besar dan mendalam, karena wanita ini tidak hanya kejam, dia juga melakukan perzinahan dengan saudara laki-laki suaminya, yang hampir tak tertahankan. Dihadapkan pada pandangan semua orang dan teguran Xiao Kuanren, An Yuan tampak panik. Ketika dia melihat ekspresi bertanya yang sama muncul dari wajah suaminya, dia menjadi bingung, benar-benar panik. Kemudian, dia menunjuk ke arah Xiao Chaolai dan memarahi dengan keras, Chaolai, apakah kamu gila, yang memiliki hubungan denganmu, sebaiknya kamu berhenti melontarkan omong kosong. Meskipun suaranya keras, semua orang tahu bahwa dia merasa bersalah dan takut. Xiao Chaolai menjadi tenang dan menyadari bahwa dia telah mengungkapkan tabu terbesar dalam hidupnya, sekarang seluruh desa Luo mungkin akan meremehkannya. Dia bermaksud menjelaskan tetapi suara iblis Xiao Luo muncul pada saat itu. Dia bilang kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal, bukankah kamu akan membantahnya? Setiap kata yang dia ucapkan sangat dingin. Xiao Chaolai menggigil saat dia memahami apa yang Xiao Luo ingin dia lakukan, untuk membuktikan bahwa semuanya nyata dan masuk akal. Dia menjebak dia dan An Yuan untuk didiskreditkan sepenuhnya, yang benar-benar kejam. Katakan saja, aku akan melepaskanmu jika kamu mengatakannya. Xiao Luo tiba-tiba tersenyum padanya. Xiao Chaolai mengangkat kepalanya dan menatap matanya, pupil matanya membesar dan kesadarannya hilang sesaat. Xiao Luo telah menghipnotisnya dan membuatnya berbicara tanpa sadar, dia membeli sarung bantalku dan menjahit karakter, Lai, di depan dan Feng, di belakang. Lai, melambangkan saya dan Feng, melambangkan dia. Chen Xifeng, ini adalah nama asli An Yuan. Semua orang mengerutkan kening saat mendengarnya dan itu terlalu tidak tahu malu dan menjijikan. Dia sudah melewati usia 50-an namun masih berhubungan dengan pria lain, yang merupakan adik laki-laki suaminya, hal ini telah mempermalukan seluruh desa Luo. An Yuan tampak pucat seperti tumpukan abu dan wajahnya yang gelap hampir menangis, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di desa Luo sejak skandal seperti itu terungkap. Jalang, Xiao Chaofa marah dan berteriak dengan suaranya yang kasar. Dia menyerupai seekor lembu yang sangat marah, matanya sepenuhnya merah dan akhirnya di bawah amarahnya, dia memuntahkan banyak darah dan pingsan. Sungguh cerita menarik yang Anda ceritakan kepada kami. Xiao Luo tersenyum ajaib ketika dia ingin mematahkan kaki Xiao Chaolai, tetapi dia segera menyadari bahwa lebih menyakitkan bagi Xiao Chaolai untuk mengungkap tindakan perzinahannya dengan saudara iparnya daripada hanya mematahkan satu kaki. Meskipun semua orang terkejut dengan kekejaman Xiao Luo, mereka semua bersorak untuknya dalam pikiran mereka. Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya akhirnya merasakan keadilan kali ini karena mereka tidak hanya diberi pelajaran tanpa ampun, tindakan memalukan mereka bahkan diketahui publik. Yang pasti, apa yang terjadi akan terjadi, hanya saja belum saatnya seorang penjahat jika dia belum menuai apa yang dia tabur. Darah di wajah Xiao Qiudong telah mengering dan darah berhenti mengalir dari gusinya. Dia menatap kosong ke arah Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya di tanah, yang masih mengerang karena pemukulan Xiao Luo. Dia tidak merasakan apapun selain rasa dingin yang turun dari atas kepalanya dan itu membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul di pandangannya dan tiba-tiba meraih kerah bajunya. Dia mencoba untuk fokus tetapi hanya bertemu dengan wajah Xiao Luo yang sedikit galak namun tampan. Xiao Qiudong, aku sudah lama menoleransimu, setiap kali aku mengingatkan diriku sendiri bahwa kamu dan aku adalah teman masa kecil, tetapi kamu selalu mencoba batasku setiap saat. Apakah menurut Anda saya pantas diintimidasi oleh Anda? Maaf, ini mungkin memberi Anda rasa pencapaian, tapi saya sangat tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Xiao Luo meraih kerah Xiao Qiudong dan mengayunkannya ke udara tanpa ampun, lalu melemparkannya ke dinding altar seekong seperti karung goni.
Benjolan, retak. Dengan perkusi yang dalam dan suara retakan tulang, rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kaki hingga otaknya dan Xiao Qiudong berteriak dengan wajah dicat penuh ketakutan. Jeritannya begitu menusuk hingga menyerupai tangisan hantu dan lolongan serigala, sementara tubuhnya meronta-ronta hebat. Biasanya sulit untuk memprovokasi Xiao Luo, tetapi jika iya, pasti ada rasa sakit dan darah untuk meredam amarahnya. Dia benar-benar tidak ingin peduli pada Xiao Qiudong, tetapi mengabaikannya telah membuatnya dipandang rendah dan didera, yang tidak dapat ditoleransi olehnya. Semua orang tidak merasakan apapun selain ketakutan karena mereka akhirnya menyaksikan sisi malaikat dan iblis dari Xiao Luo. Dia adalah kombinasi sempurna antara malaikat dan iblis, tetapi pada saat ini, sisi paling ganas dan jahat dari dirinya telah terwujud. Xiao Luo, kamu sudah berbuat cukup banyak. Meskipun Xiao Qiudong sepenuhnya bersalah, Xiao Dizang sebagai sekretaris tidak bisa membiarkan Xiao Luo memukuli Xiao Qiudong sampai mati di hadapannya. Paman Dizang, saya tahu kapan harus berhenti. Xiao Luo tersenyum padanya dan terus mendekati Xiao Qiudong. Keuletan, suara berisik motor terdengar mendekat dari jauh, itu adalah becak yang melaju melewati jalan menuju ke sini. Itu Ziyuan. Ziyuan akhirnya sampai di sini, Xiao Luo akan memukuli Xiao Qiudong sampai mati jika dia masih belum mencapainya. Siapa yang memberitahu Ziyuan, ini adalah pilihan yang brilian. Semua orang menghela napas lega, begitu pula Ji Xiying, tak seorang pun kecuali orang tua Xiao Luo yang mungkin bisa menghentikan Xiao Luo. Becak berhenti di tempat menjemur biji-bijian umum, Xiao Ziyuan dan Hua Heiying turun dari becak. Mereka berlari menuju altar Seekong dengan cepat dan terlihat sedikit bingung saat melihat Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya tergeletak di tanah. Xiao Luo, Xiao Chaofa dan kelompoknya akan mengganggumu, apakah kamu terluka? Xiao Ziyuan bertanya dengan penuh perhatian. Hua Heiying baru saja memeriksa tubuh Xiao Luo secara menyeluruh untuk melihat apakah dia mengalami cedera. Nak, apakah kamu terluka? Jika orang-orang brengsek itu menyakitimu, ayahmu dan aku akan mencari keadilan sampai akhir meskipun kami akan dipenjara. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Bu, ayah, aku baik-baik saja. Semua orang terdiam karena Xiao Ziyuan membawa parang di pinggangnya dan senapan di tangannya, dia tidak datang untuk menghentikan pertarungan tetapi mengakhiri perang dengan lebih banyak kekerasan. Xiao Dizang tidak punya pilihan selain mendekati mereka dan menghela nafas, Ziyuan, aku telah memintamu datang untuk menghentikan pertarungan, mengapa kamu membawa senapan? Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Ziyuan kemudian menyadari bahwa dia memegang senapan di tangannya, lalu mencoba bersembunyi di belakangnya dan menjelaskan, Sekretaris, ada banyak babi hutan di malam hari dan ini untuk pertahanan diri. Demi Tuhan, Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya mengira mereka bisa menindas anakku hanya karena mereka punya lebih banyak orang, kami membawa ini untuk memburu mereka seperti cara kami berburu babi hutan. He Huaying menjawab dengan tegas, Xiao Luo adalah kekasihnya yang tersayang dan dia akan mempertaruhkan nyawanya melawan siapapun yang dapat mengancam nyawanya. Semua orang di sana merasa terkejut dan berpikir, mungkin kekejaman Xiao Luo tidak dipupuk tetapi diwarisi dari kalian berdua. Paman dan Bibi, yakinlah, Luo tidak terluka sama sekali. Namun, Paman Chaofa dan kawan-kawan semuanya dipukuli oleh Luo. Xiao Ping mendekati mereka dan menjelaskan keseluruhan cerita kepada Xiao Ziyuan dan Hua Heiying dengan jelas. Xiao Chaofa benar-benar dipukuli hingga jatuh oleh Xiao Luo. Xiao Ziyuan dan Hua Heiying saling memandang dan mereka jelas tidak menyangka kejadiannya akan menjadi seperti ini. Xiao Luo pasti diberkati oleh Seekong, setelah meminum air suci, dia mendapatkan kekuatan tanpa akhir dan menjadi pejuang yang ganas. Ini adalah kemarahan ilahi Seekong terhadap Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya, untuk menghukum mereka atas kebrutalan mereka di desa Luo selama bertahun-tahun. Xiao Kuanren berteriak keras dengan penuh emosi. Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya merasa bersalah dan tanpa sadar mereka memandangi patung Seekong, wajahnya yang tersenyum tampak seolah-olah ada makna yang lebih dalam di baliknya. Semua orang juga membungkuk ke arah patung Seekong dengan tulus karena mereka percaya bahwa Seekong baru saja ikut campur dalam masalah ini melalui tangan Xiao Luo untuk menghukum Xiao Chaofa dan keempat saudaranya. Tidak butuh waktu lama sampai ambulans tiba, yang akhirnya mengirim gerombolan Xiao Chaofa ke rumah sakit daerah. Saat itu di aula lantai 2 rumah, Ji Xiying merasa sangat tidak nyaman menghadapi tatapan dari Xiao Ziyuan dan Hua Heiying. Meski dia sempat menyapa mereka sambil berkata, senang bertemu denganmu, Paman dan Bibi, mereka tetap hanya memandangnya sambil tersenyum saja. Kamu Xiying benar, bagaimana mungkin Xiao Luo kami bisa berkencan denganmu, dia sangat beruntung. Hua Heiying mengambil sikap sebagai ibu mertua, Xiao Luo kami sangat jujur dan setia terhadap pasangannya, tetapi dia memiliki sifat kejantanan dan suka berpenampilan baik, ini diwarisi dari ayahnya. Xiao Ziyuan mengangguk dengan sikap menyetujui pada awalnya tetapi dia dikejutkan oleh kalimat terakhir itu, dia kemudian melebarkan matanya dan berkata dengan memberontak, apa yang kamu maksud dengan warisan dariku, sejak aku menunjukkan ciri-ciri kejantanan. Hua Heiying mencibir, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu melebarkan matamu, apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki mata besar di sini? Benar-benar, dia mewarisi itu dariku, itu semua adalah aku. Xiao Ziyuan mengakui kekalahan. Teliti, serius, dan setia adalah sifat-sifat yang diberikan kepada anakku dariku, itu tidak ada hubungannya denganmu, jangan terlalu sombong dengan sedikit penilaian. Hua Heiying terus mengkritik. Xiao Ziyuan tidak bisa membantah dan dia menunjukkan wajah sedih dan menoleh ke Xiao Luo. Xiao Luo mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, artinya dia tidak bisa membantunya juga. Haha, Ji Xiying tidak bisa menahan tawa karena dia merasa orang tua Xiao Luo sangat menarik. Xiying terlihat sangat cantik saat dia tersenyum. Hua Heiying memegang tangannya erat-erat. Bibi terlihat lebih baik. Saya sudah tua dan penuh kerutan sekarang, kulit saya tidak lagi berembun. Kamu sama sekali tidak tua, Bibi masih terlihat sangat muda. Ji Xiying tersenyum. Umurku 1 tahun menuju 50 tahun, bukankah setua itu? Omong-omong, Anda adalah orang yang pandai bicara, apakah Anda menggunakan produk perawatan kulit? Kulitmu sangat lembut dan bagus. Ji Xiying tertegun sejenak karena dia tidak tahu apa yang ingin disiratkan He Huaying. Jangan salah paham, Bibi, Xiying, saya hanya ingin mengetahui apakah Anda ahli perawatan kulit. Kulit saya jelek dan saya tidak tahu produk apa yang harus saya beli. Bibi, jenis kulitmu berminyak, jadi sebaiknya jangan terlalu menekankan sifat berminyak pada produk perawatan kulitmu. Saya tahu merek bernama Kilao, yang cocok untuk perawatan kulit berminyak. Kilao, ada merek seperti itu. Ya, aku bisa memesankannya untukmu secara online nanti. Selain menggunakan produk perawatan kulit, sebaiknya lebih banyak istirahat dan hindari pembakaran minyak tengah malam karena sangat berbahaya bagi kulit wanita. Yup, Xiying benar, aku belum tidur sebelum jam 11 malam selama ini.
Asteris 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 asteris. Kedua wanita itu dengan cepat berkenalan dan mulai mengobrol dengan antusias, sehingga Xiao Ziyuan dan Xiao Luo diam saja. Ayah dan anak itu memutuskan untuk pindah ke balkon dan mengobrol di bawah langit yang gelap. Gadis itu cukup baik, kamu harus menjaganya, kata Xiao Ziyuan. Xiao Luo merasa canggung untuk menjawabnya, jadi dia berencana untuk berpura-pura bodoh dengan diam. Ada apa denganmu, bagaimana kamu bisa memukuli Xiao Chaofa dan saudara-saudaranya sendirian? Xiao Ziyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang putranya sendiri, sejak kapan dia menjadi petarung yang begitu ganas. Xiao Luo tertawa palsu, saya telah berlatih tinju bebas selama setahun ketika saya berada di luar desa. Tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa dia telah menyatu dengan suatu sistem, ayahnya akan berpikir bahwa dia menjadi gila jika dia mengatakan itu. Tinju bebas macam apa yang begitu kuat hingga kamu bisa menghancurkan batu besar hanya dengan satu pukulan? Xiao Ziyuan masih belum yakin. Semua orang melebih-lebihkan, saya tidak sekuat itu. Xiao Luo menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum tidak wajar. Xiao Ziyuan mengangguk dan setuju, orang-orang di desa pasti melebih-lebihkan masalah ini. Jadi dia tidak melanjutkan topik ini lebih jauh, namun beralih ke mengenai pertanian, apa rencanamu untuk pertanian setelah tahun baru? Saya berencana membangun rumah pertanian kecil yang mencakup rekreasi, makan, dan akomodasi secara keseluruhan. Xiao Luo membicarakan rencananya dengan serius. Rumah pertanian, Xiao Ziyuan menggelengkan kepalanya, siapa yang ingin mengunjungi tempat pedesaan seperti kita? Ada masyarakat yang berasal dari kota-kota besar karena tren pembangunan secara umum condong ke daerah pedesaan. Selama kami beriklan, kami akan menerima pelanggan dari segala penjuru. Jangan lupa ada stasiun tol-tol yang jaraknya 3 km dari peternakan, transportasi akan mudah asalkan jalan tanahnya kita perbaiki menjadi jalan semen yang lebar, kata Xiao Luo. Xiao Ziyuan mengerutkan kening, jika kita benar-benar menjalankan rumah pertanian, ibumu dan aku tidak akan bisa mengurus semuanya. Ayah, dengarkan aku, karena kita akan pindah ke peternakan, maka kita harus mengurangi apa yang kita pelihara sekarang, seperti babi dan bebek. Kedua jenis ternak ini melelahkan namun keuntungannya tidak menentu. Jika harga pasar bagus, kita bisa mendapat penghasilan lebih banyak, jika tidak, kita mungkin akan mengalami kerugian. Inilah alasan utama mengapa peternakan kami telah berjalan selama 7 tahun tetapi tidak berhasil. Xiao Ziyuan hanya bisa mengangguk, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus menerima kebenaran ini. Memang seperti yang dikatakan Xiao Luo, harga pasar bebek tahun ini bagus, bisa dijual seharga $17 per kati. Namun, tahun lalu ada gelombang masuk bebek asing dalam jumlah besar, sehingga harga pasar turun drastis hingga $10 per kati atau bahkan $9 per kati, yang membuat kerja keras mereka sia-sia. Kalau untuk tujuan rekreasi, kita memerlukan beberapa program yang menarik, saya sudah memikirkan beberapa, yang pertama adalah hiking. Xiao Luo berkata perlahan, rumah pertanian ini terletak tepat di kaki Gunung Luo, yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Selain itu juga penuh dengan hutan primitif dan rimbun, kita bisa menarik minat para pecinta hiking dengan memperbaiki jalur pendakian di gunung tersebut. Kedua, kita bisa memperluas dan memperdalam kolam yang ada dan menambah beberapa podium pemancingan di sekelilingnya, yang akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk memancing. Ketiga, kita bisa menjadikan penangkapan lobster sebagai nilai jual kita. Lobster dapat berkembang biak dengan mudah dan hanya membutuhkan sedikit usaha untuk memeliharanya. Kita hanya perlu membeli beberapa ratus lobster dan meninggalkannya di sumber air di rumah pertanian. Kita bisa mendapatkan lobster dalam jumlah besar dalam waktu setengah tahun. Yang keempat programnya adalah Xiao Ziyuan menjadi lebih terpesona saat dia mendengarkan. Dia menyadari bahwa penglihatan putranya jauh lebih sempurna dari harapannya. Dia telah membahas detail dan operasinya sepenuhnya. Dia juga sangat ambisius karena dia berencana untuk mencakup seluruh kota atau bahkan nasional, dibandingkan dengan rencananya sendiri yang hanya mencakup kota kecil. Visi Xiao Luo sangat besar karena dia bermaksud menjalankan rumah pertanian rekreasi, dia ingin merestrukturisasi seluruh lahan pertanian seluas 1000 hektar, selain menyiapkan beberapa program rekreasi, dia masih perlu membangun lapangan basket, lapangan bulu tangkis, kolam renang, hotel, itu akan menjadi perubahan total pada pertanian. Tentu saja, rumah pertanian ini masih membutuhkan Xiao Ziyuan, ayahnya untuk mengelolanya, karena Xiao Luo tidak ingin terikat oleh aset tetap tersebut. Dia akan bertanggung jawab atas investasi dan visi, tetapi Xiao Ziyuan akan memimpin pembangunan kembali, pengoperasian, dan periklanan dalam jangka panjang. Xiao Ziyuan mengeluarkan buku catatan dengan rendah hati dan mencatat setiap penglihatan Xiao Luo, karena itu jauh lebih unggul dari modelnya saat ini. Penurunan keuntungan dialihkan ke berbasis jasa, bukan berbasis produk peternakan. Saya perkirakan secara kasar jumlah total investasinya sekitar 8 juta, jika kita menjalankannya dengan baik, kita bisa memperoleh keuntungan kembali dalam 3/4. Kami akan mulai memperoleh keuntungan pada kuartal keempat, yang berarti mulai akhir tahun depan, rumah pertanian tersebut akan mulai menghasilkan keuntungan. Xiao Luo berusaha lebih keras dalam masalah ini karena menyangkut kehidupan orang tuanya, dia tidak mungkin membiarkan orang tuanya tetap seperti itu dan selalu sibuk sepanjang tahun. Mereka bahkan tidak sempat istirahat sama sekali. Dengan mengubah lahan pertanian menjadi rumah pertanian, orang tuanya akan menjadi bos sesungguhnya. Pekerjaan orang tuanya akan berkurang setelah operasional rumah pertanian selesai sepenuhnya, dan mereka bahkan dapat berkeliling dunia. Dalam hal rekrutmen, setiap program harus ada satu penanggung jawab. Ada juga manajer hotel, koki, staf pendukung, petugas keamanan dan lain-lain. Ayah, pertanian adalah impianmu, kamu bisa mengurus semua ini dan aku tidak akan ikut campur. Xiao Ziyuan mengangguk dan tiba-tiba menjadi sangat bertekad, yakinlah, ada banyak anak muda di desa Luo yang tidak mau keluar untuk bekerja, ketika kita telah membangun kembali rumah pertanian, mari kita rekrut mereka semua untuk bekerja untuk kita. Xiao Luo sedikit mengernyit, ayah, kami memulai bisnis, bukan badan amal, meskipun kami semua berasal dari keluarga besar yang sama, kami tidak dapat merekrut semuanya tanpa penyaringan. Kita harus mendapatkan orang-orang yang memiliki kualitas praktis, rendah hati, dan pekerja keras. Meskipun kata-kata ini kasar, itu adalah kata-kata yang sangat masuk akal. Xiao Ziyuan juga terbangun dari mimpi indahnya dan menyadari kenyataan pahit, jika karyawan barunya malas dan kurang komitmen untuk berjuang, merokok setiap hari di tempat kerja hanya akan merugikan pengoperasian rumah pertanian rekreasi. Oh iya, kamu sudah mengacau pada si pendek, keluarganya mungkin akan macam-macam denganmu tanpa malu-malu, abaikan saja mereka jika kamu bisa, jangan terlibat dalam lumpur bersama mereka. Setelah berdiskusi tentang pertanian, Xiao Ziyuan mengubah topik menjadi apa yang terjadi hari ini. Saya akan mencoba. Xiao Luo menarik napas dalam-dalam, dia tidak ingin berhadapan dengan orang tua Xiao Qiudong jika memungkinkan. Dia sangat dekat dengan Xiao Qiudong ketika dia masih muda dan dia sangat sering mengunjungi rumahnya.
Orang tua Xiao Qiudong sangat baik padanya dan mereka selalu meninggalkannya dengan kantong penuh makanan ringan ketika dia pergi. Namun karena Xiao Qiudong sekarang, kedua keluarga secara resmi menjadi buruk dan sejujurnya, dia tidak siap menghadapi kedua senior itu. Xiao Ziyuan tidak banyak bicara karena putranya sudah dewasa, dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dia tidak ingin putranya hidup di bawah perlindungannya selamanya. Itu berbahaya bagi putranya dan itu sama sekali bukan cinta. Oleh karena itu, dia selalu hanya memberikan pendapat kepada Xiao Luo dalam hal pengambilan keputusan, dia tidak akan pernah memutuskan segalanya untuknya. Setiap orang punya jalannya masing-masing dan menuju impiannya masing-masing, bahkan orang tua pun tidak berhak ikut campur. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Hua Heying dan Ji Xiying sangat akrab, sebelum mereka kembali ke pertanian, dia mengeluarkan gelang giok pusaka dari sudut rahasia di rumah untuk diberikan kepadanya karena dia sangat menyayangi Ji Xiying sebagai menantu perempuannya. Hal ini memberikan kejutan besar bagi Ji Xiying dan dia mencoba mengembalikannya segera. Xiao Luo juga setuju bahwa masih terlalu dini untuk mempersembahkan gelang giok itu, tetapi Hua Heying sangat ngotot dalam hal ini. Selain didukung oleh kakek dan nenek serta suaminya, gelang giok pusaka ini akhirnya mendarat di tangan Ji Xiying. Tan, Xiao Luo, apa yang harus dilakukan? Saat hanya ada Xiao Luo dan Ji Xiying di aula lantai 2, Ji Xiying benar-benar cemas. Dia ingin mengembalikan gelang giok ini ke keluarga Xiao, perannya sebagai tunangan Xiao Luo palsu, tidak asli. Sekalipun dia asli, dia tidak mungkin menerima hadiah yang begitu berharga. Pakai saja dulu, Xiao Luo mengalami konflik, meskipun gelang giok ini tidak mahal, namun memiliki arti yang besar bagi keluarga karena diwarisi dari kakek buyutnya. Mereka dulunya adalah keluarga tuan tanah, yang kurang lebih memiliki beberapa perhiasan dan ornamen. Meski pihak keluarga sempat menolak dan hanya berhasil menyimpan gelang itu, sehingga diwariskan dari generasi ke generasi, yang setara dengan pusaka keluarga. Jika dia mengambilnya kembali, dia akan berada dalam posisi sulit jika orang tuanya menanyainya nanti, karena merekalah yang memberikannya. Jika dibiarkan, Ji Xiying bukanlah pacar aslinya dan gelang ini ditujukan untuk calon istrinya yang sebenarnya karena merupakan pusaka. Saat kita meninggalkan desa Luo setelah perayaan tahun baru, kembalikan gelangnya. Xiao Luo menambahkan, kamu harus mengurusnya untuk keluargaku selama periode ini. Diterima, Ji Xiying mengangguk dengan serius. Luo, panggilan Xiao Ping datang dari bawah. Xiao Luo berjalan ke jendela, saudara Ping, apa yang terjadi? Datanglah ke rumahku, Luo, orang tuaku punya pesan untukmu, kata Xiao Ping. Beberapa kata untukku. Xiao Luo curiga tetapi dia segera memberitahu Ji Xiying tentang hal itu dan pergi tak lama setelah mengganti sepatunya. Xiao Luo baru mengetahui bahwa Bibi Tao Xiu dan Paman Yufu bermaksud mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka bersujud padanya dan Xiao Luo tidak bisa menghentikan mereka sepenuhnya, mereka membiarkan emosi mereka menguasai mereka. Xiao Ping pernah mengalami kegagalan bisnis dan dia terlilit hutang yang sangat besar sebesar 200.000, ini merupakan dampak yang sangat besar bagi keluarganya. Di mata mereka, Xiao Luo mengirimkan arang pada hari-hari bersalju dan itu menjadikannya dermawan mereka. Xiao Luo menghabiskan banyak waktu untuk menghibur mereka, lalu melarikan diri kembali ke rumahnya dengan tergesa-gesa karena dia benar-benar tidak tahan dengan ungkapan terima kasih. Dia membuka pintu kamarnya. Suara tajam dan panik terdengar dan Xiao Luo terkejut segera setelah mengangkat kepalanya. Ji Xiying telah menggunakan kamar kecilnya untuk mandi dan dia baru saja selesai mandi. Dia telanjang bulat pada saat Xiao Luo mendorong pintu dan rambut hitam lebatnya tergerai dari kepala hingga pinggangnya. Meskipun Xiao Luo jauh lebih tenang dari orang biasanya, dia juga merasakan semburan gelombang hangat mengalir ke otaknya dan kemudian ke seluruh tubuhnya karena pemandangan itu sangat menggoda dan estetis. Dia tetap terdiam dan segera mundur sambil menutup pintu. Dia juga memeriksa apakah dia salah masuk ruangan secara bersamaan, tapi itu memang kamarnya. Mengapa Ji Xiying menggunakan kamarnya untuk mandi? Ada kamar kecil di kamar yang telah dia siapkan untuknya, apa yang terjadi? Dia menunggu dengan tenang di ruang tamu, duduk di sofa, dengan agak khawatir. Beberapa saat kemudian Ji Xiying berpakaian dan keluar, menyelinap dengan kepala tertunduk, wajahnya memerah hingga telinganya. Soal ini, maaf. Xiao Luo tidak tahu harus berkata apa, tapi dia pikir dia sebaiknya meminta maaf dulu. Ji Xiying mencoba menjawab yang nyaris tak terdengar, lalu menjelaskan, pancuran di kamarku rusak, Tuan Xiao Luo. Jadi aku pergi ke kamar mandi di kamarmu saja. Jadi itulah yang terjadi. Xiao Luo mengangguk menyadari. Saya akan pergi ke kota untuk membeli yang baru dan memperbaikinya besok. Ini sudah larut, dan kamu harus istirahat. Dia bangkit dan masuk ke kamarnya dengan agak canggung. Ji Xiying mengangguk, dan berdiri diam dengan bahu membungkuk, tampak seperti anak domba kecil yang terluka. Tiba-tiba, dia menjadi kaku dan langsung menutup mulutnya dengan tangan sambil menjerit. Dia baru saja menyadari sesuatu, pakaian dalamnya masih mengering di rak kamar mandi Xiao Luo. Dia panik ketika Xiao Luo melihatnya di kamar mandi, dan dengan kepala berputar-putar, dia melupakan semuanya. Segalanya tidak menjadi lebih buruk dari ini. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia tidak bisa melalui episode memalukan lainnya dan merasa seperti menjadi gila. Bingung, dia berdiri di tempatnya dan berulang kali menginjakkan kakinya ke tanah karena frustrasi. Sementara itu, Xiao Luo baru saja masuk ke kamar mandinya untuk mandi dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Celana dalam putih dan bra hitam Ji Xiying tergantung di rak, dan bayangan dirinya mandi telanjang tadi langsung terlintas di benaknya lagi. Dalam hal ini, dia sama seperti manusia biasa lainnya, dan berkemauan keras, pada saat itu, dia hampir mimisan, dan jantungnya berdebar kencang. Di luar kamar Xiao Luo, setelah memikirkan apa yang harus dilakukan, Ji Xiying akhirnya memutuskan untuk menunggu sampai Xiao Luo pergi keesokan harinya sebelum dia menyelinap diam-diam untuk mengambil pakaian dalamnya. Dia merasa cukup yakin bahwa Xiao Luo akan berpura-pura tidak melihat mereka juga, dan mereka berdua akan dengan mudah melupakan seluruh perselingkuhannya setelah itu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Xiao Luo berjalan keluar, memandangnya, dan menunjuk ke kamar mandi di dalam kamar dengan ibu jarinya. Ji Xiying, sepertinya kamu meninggalkan beberapa barang di sana. Pipi Ji Xiying langsung memerah, dan matanya melotot karena malu. Aku akan mengambilnya sekarang. Dia hampir menangis tetapi memaksakan senyum canggung dan berlari ke kamar mandi dengan putus asa. Dia segera memasukkan pakaian dalamnya yang sudah dikeringkan ke dalam blusnya, dan memeluknya erat-erat, berlari kembali ke kamarnya seperti kelinci yang ketakutan. Sepertinya aku melakukan kesalahan di sini. Xiao Luo berpikir dengan nada bersalah. Dia telah mencoba yang terbaik untuk bersikap acuh tak acuh seolah itu tidak masalah sehingga dia tidak merasa malu, tetapi ternyata, itu canggung bagi mereka berdua. Saat itu, teleponnya berdering, dan panggilan itu dari Zhang Dasan.
Xiao tua, selamat tahun baru sebelumnya. Jadi, apakah kamu sudah merindukan adikmu? Artinya, aku, haha. Suara kasar Zhang Dasan terdengar. Xiao Luo sedang tidak mood dan tiba-tiba menjawab. Dia hanya berkata, pergilah. Cek, apa yang kamu telan? Beberapa bahan peledak. Mengapa suasana hatimu begitu mudah tersinggung? Apa yang terjadi? Zhang Dasan bertanya. Xiao Luo memikirkannya sejenak dan kemudian menceritakan semuanya kepada Zhang Dasan tentang apa yang terjadi malam itu. Sial, saudaraku, kamu adalah raja masalah, kemanapun kamu pergi, komentar Zhang Dasan. Bisakah kamu berbicara dengan bahasa manusia yang benar? Xiao Luo menjawab, rasa jengkel merayapi dirinya. Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam memberi mereka pelajaran. Saya pikir Anda seharusnya memukuli mereka lebih keras lagi, seperti mungkin mematahkan lengan dan kaki mereka. Xiao Luo berkata, kami berasal dari klan yang sama, saya tidak tega memperlakukan mereka begitu kasar. Benar, jika itu masalahnya, maka caramu menanganinya sudah cukup baik, dan kamu telah mengirimkan pesan yang jelas kepada mereka. Mereka tidak akan berani mengganggu keluarga Anda lagi, meskipun mereka memiliki keberanian 10 kali lipat, kata Zhang Dasan. Dan satu hal lagi, Anda cukup berpengalaman dalam bidang ini, jadi saya memerlukan pendapat Anda tentang sesuatu. Xiao Luo tidak menyimpan rahasia dari Zhang Dasan, dan mereka sangat dekat, sampai-sampai mereka tidak merasa canggung mandi telanjang bersama. Kemudian dia memberitahu Zhang Dasan bagaimana dia secara tidak sengaja masuk ke kamar mandi saat Ji Xiying sedang mandi, dan bagaimana dia kemudian memintanya untuk mengambil pakaian dalam yang ditinggalkannya. Zhang Dasan tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak di ujung telepon. Dia tertawa begitu keras hingga dia menangis. Xiao tua, kamu punya masalah dengan Ekimu. Tidak bisakah kamu berpura-pura tidak melihat apapun dan memberikan alasan untuk meninggalkan rumah sebentar besok? Kemudian Ji Xiying dapat mengambilnya secara diam-diam saat Anda pergi, dan setelah itu, Anda berdua akan memiliki pemahaman yang tak terucapkan, dan hanya menyimpannya untuk diri sendiri. Ini akan menjadi cara sempurna untuk menangani situasi ini, tapi dari semua hal yang harus dilakukan, Anda harus membawa masalah ini ke tempat terbuka. Kenapa kamu berani sekali kakak? Aku tidak bermaksud menyindir, tapi kamu sangat berani, hahaha. Menurutku kamu pasti menganggapnya lucu karena kamu tidak bisa berhenti tertawa. Xiao Luo berkata, merasa agak bodoh. Hahaha, saudaraku, biarkan aku tertawa dulu. Tolong, aku tidak bisa, haha. Oh, saya harus memposting ini di momen WeChat saya dan berbagi kegembiraan dengan semua orang, hahaha, goda Zhang Dasan, dia tidak bisa berhenti terkekeh sepanjang waktu. Aku akan memukulmu jika kamu berani mengeksposku di sana. Xiao Luo memperingatkan. Jangan khawatir, saya tidak akan membeberkan nama Anda, saya hanya akan mengatakan bahwa itu saudara saya, jawab Zhang Dasan, masih tertarik untuk memposting ceritanya. Xiao Luo bersumpah jika Zhang Dasan berada tepat di depannya sekarang, dia akan menendangnya begitu keras hingga pantatnya terbelah. Dia dan Zhang Dasan memiliki banyak teman yang sama, dan orang-orang ini akan segera mengetahui bahwa Zhang Dasan merujuk kepadanya hanya dengan menyebut saudaranya. Maksudku, jika kamu berani mempostingnya, lain kali aku melihatmu, aku akan memasukkan kepalamu lebih dulu ke sawah. Baiklah, sial. Zhang Dasan sedikit khawatir dan bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tahu apa maksud Xiao Luo, dan dia benar-benar akan menangkap seseorang dan mendorong mereka lebih dulu ke tanah sawah basah seperti tiang pancang. Saat fajar keesokan harinya, terdengar ratapan sedih dari jalan di bawah, menarik perhatian para tetangga yang berkerumun di depan rumahnya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya saat melihat bahwa itu tidak lain adalah ibu Xiao Qiudong, Nyonya Dong Zhao. Ayah Xiao Qiudong tidak ada, dan dia mungkin pergi ke rumah sakit untuk merawat Xiao Qiudong. Meskipun Xiao Luo tidak memukulinya terlalu parah tadi malam, Xiao Qiudong masih harus menghabiskan 1 atau 2 hari di rumah sakit. Xiao Ping dan banyak penduduk desa Luo yang berada di sana saat kejadian kemarin menghibur dan menasihatinya di bawah. Tapi Nyonya Dong Zhao tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dia terbaring di tanah, menangis dan mengerang dalam kesedihan yang mendalam. Dia sangat marah sehingga dia mengutuk Xiao Luo agar mati muda dan mati seperti anjing. Dia menuduhnya begitu kejam sehingga dia memukuli teman masa kecilnya dengan kejam, dan menyesali betapa butanya dia karena memberi Xiao Luo begitu banyak makanan, menyebut Xiao Luo tidak tahu berterima kasih dan binatang buas. Kata-katanya tajam dan kejam. Kakek dan nenek Xiao Luo, yang berusaha keras menenangkannya di lantai bawah, juga menjadi sasaran ejekannya. Xiao Luo, haruskah aku pergi dan menjatuhkannya? Tanya Ji Xiying. Xiao Luo meliriknya. Ji Xiying tiba-tiba merasakan gelombang kesadaran diri dan buru-buru melirik ke lantai, mengingat kejadian memalukan tadi malam, dan pipinya langsung memerah. Tidak perlu melakukan itu, aku akan turun sendiri. Xiao Luo berkata dengan tenang. Ketika dia masih kecil, Nyonya Dong Zhao memang memperlakukannya dengan baik. Setiap kali dia berkunjung, dia akan membawakan makanan ringan lezat apapun yang ada di rumahnya, dan dia mengingat beberapa di antaranya dengan jelas keripik kentang, biskuit berbentuk pesawat, dan permen yin. Apapun makanan ringan yang dimiliki Xiao Qiudong, dia akan menerima porsinya juga. Dalam hatinya, dia selalu menghormatinya, dan dia benar-benar tidak ingin masalah di antara mereka menjadi lebih buruk. Namun, dia tidak menyesal memukuli Xiao Qiudong sedikitpun. Jika dia bisa memundurkan waktu dan mendapat kesempatan lagi, dia masih akan memukuli Xiao Qiudong dengan ganas. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Xiao Qiudong pantas mendapatkan pukulan yang bagus. Ketika Xiao Luo berjalan ke lantai pertama dan menunjukkan dirinya, Nyonya Dong Zhao segera menerekamnya seolah dia sedang marah. Jika bukan karena Xiao Ping dan beberapa wanita yang menahannya, dia akan mencakar Xiao Luo dengan kuku jarinya. Luozi, apa yang kamu lakukan di sini? Kembalilah, cepat. Xiao Ping berteriak mendesak, ini adalah saat terburuk bagi Xiao Luo untuk muncul. Biarkan Nyonya Dong Zhao menangis semaunya, setelah beberapa saat, dia pasti akan pergi dengan rasa malu. Xiao Luo tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Saya tetap harus menghadapi apa yang harus saya hadapi. Lepaskan Nyonya Dong Zhao, kalian semua. Lepaskan wanita gila ini. Penonton tercengang, lelucon internasional macam apa ini, dia sepertinya siap untuk menghancurkanmu. Bibi Nyonya Dong Zhao menatap Xiao Luo dengan kejam, berteriak sekuat tenaga, Xiao Luo, kamu tidak tahu berterima kasih, beraninya kamu memukul anakku Dongzi, apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing? Dia selalu memperlakukanmu seperti saudara, bagaimana kamu bisa memukulinya begitu parah? Kalian, lepaskan aku akan melawan orang yang tidak tahu berterima kasih ini dengan hidupku. Xiao Ping memandang Xiao Luo dengan tatapan bertanya-tanya, yang berarti menanyakan apakah Xiao Luo yakin akan mereka melepaskannya. Xiao Luo mengangguk dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Ia bahkan meminta Ji Xiying membujuk kakek dan neneknya agar kembali ke rumah.
Orang lanjut usia tidak dapat menerima konflik seperti itu dan kesehatan mereka lebih penting. Sesuai petunjuk Xiao Luo, Xiao Ping dan kelompoknya melepaskan Nyonya Dong Zhao. Karena tidak ada yang menghentikannya lagi, Nyonya Dong Zhao bergegas menuju Xiao Luo dengan langkah besar. Aku akan menghajarmu sampai mati, kamu tidak tahu berterima kasih. Dia dengan kasar mendorong dan meninju Xiao Luo, dan dia menjadi sangat emosional sehingga dia akhirnya mencabut rambut perak di kepalanya dan menusuknya dengan ganas di bahu kiri Xiao Luo. Puff, tongkat rambutnya sangat tajam, sekitar 1 cm menusuk daging Xiao Luo, dan darah langsung merembes keluar dari lukanya. Tidak hanya penonton yang tercengang, bahkan jantung Nyonya Dong Zhao berdebar kencang saat dia menatap Xiao Luo dengan mata terbelalak. Kenapa kamu tidak menghindarinya? Apakah kemarahanmu sudah berkurang sekarang? Xiao Luo tersenyum dan bertanya, dia bisa saja menghindarinya, tapi dia tidak melakukannya. Sama seperti Bibi Tao Xiu, Nyonya Dong Zhao ini memiliki status yang tinggi di hatinya. Melihat matanya yang tulus dan jernih, Nyonya Dong Zhao panik dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Xiao Luo mencabut batang rambut dari bahu kirinya dan mengembalikannya padanya, tetapi ketika dia melihat darah di batang rambut tersebut, dia tidak segera mengambilnya kembali, malah ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya kembali. Dia tiba-tiba merasa malu dan ingin menyuruh Xiao Luo pergi dan merawat lukanya. Jika kemarahan Anda sudah mereda, saya akan berbicara baik dengan Anda, Nyonya Dong Zhao. Xiao Luo perlahan berkata, kamu bilang Intermelon telah memperlakukanku seperti saudara, tapi benarkah begitu? Sejak dia menikmati kesuksesan dalam karirnya, dia selalu menekankan bahwa saya, yang pernah kuliah, tidak sesukses dia, yang tidak kuliah, secara terbuka menyatakan bahwa saya adalah orang yang tidak berharga dan menyebabkan orang lain menjadi tidak berharga, mengkritiku di belakangku. Saya tahan dengan hal itu dan tidak repot-repot bertengkar dengannya. Tahun ini, ketika saya pulang, saya kebetulan bertemu dengannya di kota, jadi saya mengambil kembali mobilnya. Saat itu sudah lewat jam 9 malam ketika kami sampai di desa. Dia meninggalkanku begitu saja di pinggir jalan sebelum tikungan, di antah-berantah, saat hujan masih turun. Aku tidak membawa payung, jadi aku berdiri di tengah hujan sepanjang waktu, menunggu ayah menjemputku. Aku juga sudah tahan dengan hal ini, dan aku juga tidak repot-repot bertengkar dengannya. Istrinya telah melahirkan seorang putra, dan dia mengadakan pesta di rumah, mengundang semua orang untuk merayakannya. Semua orang bisa duduk dan menikmati makanan dan minuman mereka, tapi bagaimana dengan saya, apa yang saya lakukan? Saya sedang menyajikan makanan, teh, air, dan setelah itu saya bahkan harus menjelaskan kepada orang lain bahwa Intermelon telah mentraktir saya makanan khusus. Beginilah perilaku Intermelon, yang menurut Anda memperlakukan saya seperti saudara. Saya hanya ingin bertanya apakah ini cara seseorang seharusnya memperlakukan saudara kandungnya. Awalnya dia akan membawa segalanya ke dalam kuburnya, tapi dia benar-benar tidak bisa menyimpannya sendiri saat ini. Saudara laki-laki, Xiao Qiudong bahkan tidak pantas menyebutkan kata itu. Ini benar-benar keterlaluan, meninggalkan Luo kecil di tengah hujan di pinggir jalan. Ya, hari itu kupikir Intermelon benar-benar mentraktir Luo kecil dengan makanan istimewa, lagi pula, mereka sangat dekat. Tapi ternyata itu sepenuhnya salah. Semua orang sudah cukup makan dan minum, tapi Luo kecil masih sibuk membantu, bahkan tidak punya waktu untuk minum seteguk air pun, apalagi menikmati makanannya. Dia selalu berbicara tentang mereka sebagai saudara, tetapi tidak memperlakukan Luo kecil sebagai saudara sama sekali, sayangnya, Xiao Qiudong ini. Semua orang merasa tidak berharga untuk Xiao Luo, apa yang dilakukan Xiao Qiudong terlalu mengerikan. Nyonya Dong Zhao tertegun, lalu bergumam pada dirinya sendiri, Dongzi, kenapa dia tidak menyebutkan hal ini padaku? Dia benar-benar tidak mengetahuinya. Setelah Xiao Qiudong menikah dengan Li Honglian membenci dia dan suaminya, seringkali menjelek-jelekkan mereka, dan akhirnya berkembang menjadi perang keluarga. Dia pernah ditampar oleh Li Honglian, namun Xiao Qiudong tidak memihak ibunya. Dia sangat sedih dan akhirnya pindah kembali ke rumah lama bersama suaminya. Dia bahkan tidak muncul di pesta itu, karena takut menimbulkan ketidaksenangan Li Honglian. Saya selalu menoleransi dia, tapi apa yang saya dapatkan sebagai imbalan atas toleransi saya adalah Intermelon ingin mengambil El setelah saya memberinya 1 inci. Mungkin saya tidak melakukannya dengan cukup baik, mungkin tindakan saya menyakiti egonya. Tadi malam, dia mengambil sebatang tongkat dan mendatangi saya, di altar Seekong, di depan kepala suku tua dan Paman Dizang. Dia membidik langsung ke kepalaku dan menjatuhkan tongkat itu dengan keras. Jika bukan karena kebugaran fisik saya yang meningkat, pukulan kemarin akan membuat saya pingsan, dan saya akan menderita cedera kepala yang serius. Emosi Xiao Luo semakin sulit untuk dia kendalikan, dan setiap kalimat yang diucapkannya datang dari hati. Nyonya Dong Zhao, Intermelon adalah putramu, baiklah, dan wajar saja jika kamu melindunginya, tapi itu juga wajar saja bagiku untuk melawan, aku tidak pernah berhutang apapun padanya. Aku, Xiao Luo, tidak bersalah. Dia meneriakkan teguran terakhir ini seolah-olah itu adalah hukum besi, dan kata-katanya membawa rasa keadilan dan momentum yang luar biasa. Semua orang yang hadir sangat terpengaruh, dan Xiao Ping adalah orang pertama yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai tanda setuju. Xiao Luo tidak bersalah. Xiao Luo tidak bersalah. Yang lain juga mengangkat tinju mereka secara serempak dan berteriak memanggil Xiao Luo. Teriakannya menyatu, seolah mampu mengguncang gunung dan sungai. Di lantai 2, Ji Xing tercengang, matanya yang indah menatap sosok Xiao Luo yang tidak begitu lebar karena terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya salah menilai Xiao Luo. Dia bukanlah iblis pembunuh, sebaliknya, dia melihat bahwa Xiao Luo memiliki jiwa yang baik hati dan lurus, serta hati yang terbuka dan jujur sebagai seorang pria terhormat, dengan hati nurani yang bersih. Nyonya Dong Zhao melangkah mundur selangkah demi selangkah, dan akhirnya menerobos kerumunan dan berjalan pergi dengan kepala tertunduk karena malu. Dapat dimengerti jika 1 atau 2 orang memihak Xiao Luo, tetapi semua orang berada di pihak Xiao Luo, yang berarti masalahnya pasti ada pada putranya Xiao Qiudong. Dia ingin kembali dan bertanya pada Xiao Qiudong mengapa dia memperlakukan Xiao Luo dengan sangat buruk, mengapa dia bahkan meninggalkan teman bermain masa kecilnya. Luozi, bagaimana lukamu? Xiao Ping menyapanya dan bertanya pada Xiao Luo dengan prihatin. Tidak ada yang serius. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Itu mengeluarkan darah, dan terlebih lagi tertusuk oleh tongkat rambut perak, yang memiliki toksisitas lemah. Lukanya harus dirawat secepatnya, ikutlah denganku. Ji Xing berjalan keluar, benar-benar memberikan kesan seperti nyonya rumah. Dia menarik tangan Xiao Luo dan masuk ke dalam rumah. Xiao Ping tertegun sejenak, dan akhirnya menggaruk bagian belakang kepalanya, berkata dengan agak iri, ah, sial, dia bahkan tahu cara mengobati luka, beri aku selusin pacar seperti itu juga. Segera setelah dia selesai berbicara, telinganya ditarik dan dipelintir dengan tangan, menariknya ke atas dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia menjerit kesakitan seperti babi yang disembelih.
Orang yang memelintir telinganya, tentu saja, adalah istrinya, dan saat dia terus memohon belas kasihan, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Menu, baselightnovel.com, gabung daftar, nama pencarian. Baca novel online Sistem Genius Fearless bab 303 permintaan pertemanan dari Suli. Jika dia memilih untuk melakukannya, Xiao Luo bisa menghabiskan 100.000 poin untuk mengaktifkan kemampuan penyembuhannya dan segera menyembuhkan lukanya. Tapi itu hanya cedera ringan, jadi dia tidak merasa perlu membuang poin. Selain itu, tubuhnya bisa pulih lebih cepat akhir-akhir ini, dan luka seperti itu akan sembuh dalam waktu kurang dari 4 hari. Bilas, disinfeksi, dan balut. Ji Xiying merawat luka di bahu kirinya dengan tangan yang terampil, dan dia mungkin memiliki pengalaman merawat luka orang lain selama berada di NSA. Tidak perlu dibalut, ini hanya luka dangkal. Xiao Luo tidak terbiasa dengan antusiasme seperti itu, apalagi perhatian yang diterimanya. Meski toksisitas jepit rambut perak ringan, jika tidak ditangani, lukanya akan mulai bernanah. Tuan Xiao Luo, kamu harus tetap memperhatikannya, dan jangan sampai lukanya terkena air selama 5 hari ke depan, kata Ji Xiying sambil mengambil kotak P3K. Xiao Luo mengangguk dan mengenakan bajunya. Betapa waktu berlalu, ini sudah malam tahun baru Imlek. Banyak kejadian mengejutkan terjadi di desa Luo sepanjang hari. Berita terbaru adalah Xiao Chaofa telah memukuli Xiao Chaolai setelah keluar dari rumah sakit karena kencannya dengan An Yuan. Xiao Chaolai dipukuli dengan sangat parah hingga kaki kanannya patah. Tapi hidup juga tidak mudah bagi An Yuan, dia dihina dan diludahi kemanapun dia pergi dan bahkan dipukuli oleh Xiao Chaofa ketika dia sampai di rumah. Pada akhirnya, dia lari kembali ke keluarganya. Namun ketika anggota keluarganya mendengar tentang perselingkuhannya dengan Xiao Chaolai, ayahnya, seorang pria yang kejam, mengambil sapu dan mengusirnya. Dia putus asa karena dia telah mempermalukan keluarga mereka dan merusak reputasi keluarga mereka. An Yuan menjadi sasaran ejekan semua orang. Dalam nasib yang ironis, Xiao Chaofa mengunjungi Xiao Luo, secara mengejutkan membawa sekantong besar dan kuat berisi sekitar 12 kati daging babi prima. Dia datang untuk meminta maaf atas kelakuan cerobohnya tadi, dan juga berterima kasih kepada Xiao Luo karena telah mengungkap kebenaran tentang istrinya. Jika bukan karena Xiao Luo, dia akan tidak mengetahui apapun tentang perselingkuhan antara An Yuan dan Xiao Chaolai. Tindakannya dapat dibandingkan dengan Lian Po, 1, yang pernah menawarkan saklar kayu bir kepada Lin Xiangru, 2, yang telah dia salahkan. Sudah menjadi tradisi bahwa pada malam tahun baru Imlek, seluruh keluarga akan berkumpul kembali untuk makan bersama keluarga. Setiap tahun, mereka memasak pesta dengan berbagai macam hidangan, tetapi tahun ini keluarga Xiao Luo memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda dan memilih untuk makan malam hotpot. Mereka membeli bahan dasar sup dan bahan-bahannya dari kota, lalu Hua Heiying dan Ji Xiying mulai menyiapkan makanan bersama, merebus sup, memotong kentang dan ubi Cina menjadi irisan, dan mencuci sayuran hingga bersih. Keduanya menikmati pengalaman itu, bekerja sama dengan gembira, dan mereka akhirnya menyiapkan meja dengan hidangan mewah untuk makan malam hotpot. Kakek nenek Xiao Luo dan Hua Heiying terus memuji Ji Xiying atas keahlian kulinernya, dan mereka memperlakukannya seperti milik mereka sendiri. Menikmati makan malam hotpot, mereka tampak seperti keluarga yang bahagia dan harmonis. Banjir pesan tahun baru muncul di ponsel Xiao Luo. Itu termasuk foto-foto dari Li Zimeng dan yang lainnya dari lokakarya Luo, serta foto-foto dari Feng Wuhen, dan tentu saja, dari Zhang Dasan, yang mengiriminya foto seorang gadis telanjang dengan tulisan, Tahun Baru, Perjalanan Baru. Untunglah dia memiliki tangan yang cepat dan menutup meme itu sebelum Ji Xiying, yang duduk tepat di sebelahnya, melihatnya. Kemudian, undangan video call datang dari Xiao Rui, dan dia berbicara dengan kakek nenek mereka, Xiao Ziyuan dan Hua Heiying, satu per satu. Setelah panggilan video berakhir, Xiao Luo mengetahui bahwa dia telah menerima permintaan pertemanan di WeChat, dan yang mengejutkannya, permintaan tersebut tidak lain datang dari Suli. Bayangan wajah cantiknya langsung terlintas di benak Xiao Luo. Bagaimana Suli mengetahui ide WeChat-nya, dan mengapa dia menambahkannya? Dia mengetuk tombol terima, dan segera menerima pesan singkat dari Suli, Bei kecil menangis dan ingin bertemu denganmu, apakah nyaman bagimu saat ini? Su Xiao Bei. Xiao Luo sangat terkejut, tapi yang pasti gadis kecil itu tidak mungkin begitu dekat dengannya. Dia hendak menjawab dengan tidak, tapi kemudian Suli mengiriminya permintaan panggilan video. Xiao Luo terbatuk sekali, lalu memberitahu semua orang bahwa dia akan menerima panggilan telepon dan berlari ke atas, mengusap layar untuk menjawab panggilan tersebut. Malaikat kecil yang lucu dari seorang gadis muncul di layar, tapi dia meratap. Air mata sebesar manik-manik mengalir di wajahnya, dan matanya bengkak dan merah karena menangis, dan dia terus berteriak, wow, aku ingin ayah, aku ingin ayah. Itu adalah Su Xiao Bei. Melihatnya menangis sedih, Xiao Luo merasakan hatinya tiba-tiba sakit tanpa alasan yang jelas. Suli tidak muncul di layar, tapi Xiao Luo bisa mendengar suaranya. Su Xiao Bei, jangan menangis lagi, dia sedang menelepon, lihatlah jika kamu tidak percaya padaku. Suaranya terdengar menyenangkan, tapi ada sedikit nada ketidakberdayaan di nadanya. Mungkin dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan dengan Su Xiao Bei, dan hanya bisa meminta bantuan Xiao Luo. Su Xiao Bei melihat Xiao Luo di layar ponsel dan tiba-tiba berhenti menangis. Ayah, kenapa kamu ada di dalam telepon? Petik 2. Melihat kegembiraan di wajahnya yang imut dan polos, Xiao Luo ingin mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya dan menghapus air mata dari matanya. Ayah tidak ada di ponsel, saya di tempat yang jauh. Ponsel ini seperti Clairvoyance dan Clairaudience 3, mereka memungkinkan kita melihat dan berbicara satu sama lain, Bebe. Xiao Luo, yang tidak pernah memiliki banyak pengalaman dengan anak-anak, mencoba yang terbaik untuk menghibur gadis kecil itu, dan rasanya luar biasa saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ayah, bukankah kamu bilang kamu akan datang menemui Bebe? Kenapa kamu belum datang? Hiks. Su Xiao Bei menangis lagi tetapi berusaha menahan air matanya, dan itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Bahkan setelah kembali ke Xiahai, dia ingat janji yang dibuat Xiao Luo padanya. Dia sangat menantikan untuk bertemu Xiao Luo sejak saat itu dan menghitung hari sampai tahun baru Imlek tiba. Akhirnya, dia kehabisan kesabaran dan mulai mengamuk. Su Xiao Bei bersikeras untuk menemui Xiao Luo, dan bujukan apapun tidak dapat membantu. Suli tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bei sebenarnya ingat janjinya. Xiao Luo tertawa, dia baru saja mencoba membodohinya, dan dia tidak menyangka Su Xiao Bei akan menganggapnya serius. Bei, jangan menangis, aku akan datang menemuinya setelah tahun baru Imlek. Benarkah, janji? Su Xiao Bei mendengus dan mengusap hidung mungilnya, tersedak saat berbicara. Benar-benar, dan jika aku mengingkari janjiku dan tidak datang mencarimu, aku akan berubah menjadi anak anjing.
Xiao Luo menghiburnya dengan kelembutannya. Sekarang, makanlah yang enak dan bersama ibu, oke. Jadilah gadis yang baik, dan kita akan segera bisa bertemu lagi. Tapi Bei Bei ingin bertemu ayah sekarang. Wow, dan dia menangis sekali lagi tanpa peringatan. Apakah kamu tidak melihatku sekarang? Kamu bisa melihatku, dan aku bisa melihatmu, dan kita bahkan bisa ngobrol bersama. Itu berhasil dan dia perlahan berhenti menangis. Di layar, tangan Suli muncul memegang tisu untuk menghapus air mata di wajah Xiao Bei. Baiklah sekarang, bukankah kamu berjanji untuk makan dengan benar dan tidak menangis lagi setelah melihatnya? Su Xiao Bei, apakah kamu sudah melupakan semua yang aku ajarkan sebelumnya? Suli terdengar berkata. Su Xiao Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, setengah menangis, saya tidak lupa. Ibu bilang aku harus menepati janjiku. Bagus kalau kamu ingat, sekarang cepat pergi dan makan makananmu. Tapi, aku ingin berbicara dengan ayah lebih lama lagi. Su Xiao Bei enggan mengakhiri panggilan dengan Xiao Luo. Suli berkata, kamu tidak boleh menangis ketika berbicara dengan orang lain, kamu harus selalu tersenyum dan bersikap sopan. Oh baiklah, Su Xiao Bei menahan air matanya, lalu perlahan tersenyum, menuruti kata-kata Suli. Xiao Luo sangat tergelitik hingga dia tertawa terbahak-bahak, gadis kecil ini sungguh menggemaskan. Ayah, kapan kamu datang menemui Bei Bei? Su Xiao Bei bertanya lagi untuk kesekian kalinya. Sebentar lagi, aku akan segera datang, kata Xiao Luo. Su Xiao Bei berkata dengan suara lembutnya, ayah, Bei Bei merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Xiao Luo tersenyum padanya, dia sangat merindukannya, dan apa yang dia katakan padanya tidak bohong. Dia bahkan sudah beberapa kali memimpikannya gadis kecil ini. Setelah Xiao Luo meluangkan waktu untuk menghibur Su Xiao Bei, gadis kecil itu akhirnya tenang dan tersenyum bahagia. Dia tidak lagi menangis dan sekali lagi menjadi seperti malaikat kecil, membawa keceriaan ke dalam hati orang-orang di sekitarnya. Suli tidak pernah muncul selama panggilan video, dan yang dilihat Xiao Luo hanyalah tangannya menyeka air mata Bei Bei. Setelah menutup telepon, Suli mengirim pesan ke Xiao Luo. Apakah Anda di Jiangcheng atau betah di Provinsi Barat? Ini tahun baru Imlek, jadi wajar saja jika saya di rumah. Xiao Luo menanggapi pesannya saat dia menuruni tangga untuk bergabung kembali dengan keluarganya saat makan malam. Suli, pernahkah Anda berpikir untuk berhenti dari pekerjaan Anda di Luo Workshop dan datang ke Xiahai untuk mengejar karir Anda? Xiao Luo terkejut dengan pertanyaannya, mengapa dia berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya di Luo Workshop? Dia memikirkannya sebelum dia sadar kembali. Bagaimana Suli tahu di mana dia bekerja? Satu-satunya informasi tentang statusnya di Luo Workshop adalah bahwa dia adalah karyawan Luo Fang. Mungkin Suli meminta seseorang untuk menyelidikinya. Ding, pemberitahuan dari WeChat menunjukkan kepadanya bahwa dia telah menerima pesan baru, dan itu lagi-lagi dari Suli. Bolehkah aku mempekerjakanmu untuk menjadi ayah pengganti Su Xiao Bei? Aku tidak ingin kamu melakukan hal lain, jaga saja Su Xiao Bei saat aku sibuk. Saya akan membayar Anda 50.000 sebulan, ditambah akomodasi. Apakah kamu siap untuk itu? Xiao Luo tercengang, gaji bulanannya 50.000, termasuk akomodasi. Dia tentu saja bertindak dengan gaya orang kaya dan terkenal, dan tahu bagaimana memamerkan kekayaannya. Xiao Luo mulai mendapatkan gambaran tentang seperti apa sebenarnya seorang superstar. Tidak heran Zhang Dasan mengatakan bahwa wanita ini adalah jackpot. Tidak ada orang yang bisa menawarkan syarat dan ketentuan yang begitu murah hati. Saya akan berpikir tentang hal ini. Xiao Luo awalnya berniat pergi ke Xiahai, dan jika seseorang bersedia memberinya 50.000 sebulan dan memberinya tempat tinggal, mengapa tidak? Xiao Luo juga merasa pekerjaannya tidak terlalu melelahkan, jadi itu sama saja dengan makan siang gratis. Meskipun dia tidak membutuhkan uang, penghasilan tambahan apapun selalu diterima. Selain itu, dia memiliki rasa suka yang tak dapat dijelaskan pada Su Xiao Bei. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, entah bagaimana mereka memiliki ikatan alami. Suli, aku akan membayarmu 100.000 sebulan. Mata Xiao Luo membelalak. Dia bertanya-tanya apakah dia mencoba membelinya dengan uang. Tidak mendapat tanggapan dari Xiao Luo, Suli terus menggandakan tawaran, 200.000. Xiao Luo dengan cepat menjawab, oke, saya setuju. Dia tidak bisa mengatakan tidak, dan dengan tawaran 200.000 dolar kepadanya, dia tidak punya alasan untuk menolak. Suli, kapan kamu bisa datang? Xiao Luo menulis, belum yakin, saya akan menghubungi Anda ketika saya sampai di Xiahai. Oke, akhirnya, dengan satu kata, dia mengakhiri komunikasi. Saat itu, Ji Xiying datang menaiki tangga untuk menerima panggilan masuk juga. Hai, Lindong, ada apa? Apakah ada masalah? Nona Ji, kami telah menemukan jejak yang ditinggalkan oleh tentara bayaran Kobra. Hah, Ji Xiying mengerutkan alisnya dan menatap Xiao Luo, yang juga mendengar Lindong melalui speaker ponsel. Dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya dan menghentikan langkahnya. Di mana mereka? Ji Xiying bertanya. Lindong adalah pemimpin dari 20 tentara kelas C yang ditugaskan dalam misi tersebut, dan mereka diam-diam melakukan patroli di sekitar pertanian dan wilayah Gunung Luo. Di hutan Gunung Luo, koordinat 0600. Kedelapannya ada di sana, mereka berada di sekitar api unggun dan makan. Anda dan Tuan Xiao Luo harus bergegas. Petik 2. Oke, salin itu. Ji Xiying menutup telepon dan menoleh ke arah Xiao Luo. Xiao Luo mengerutkan kening, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Sementara itu, di lokasi yang gelap dan suram di suatu tempat di hutan Gunung Luo, sesosok tubuh yang sedih terpuruk di tanah, dan seorang pria bertubuh besar baru saja mengambil ponsel dari bibirnya. Diterangi oleh kerlap-kerlip api unggun, wajah pria itu tidak dapat dikenali, wajahnya berlumuran darah, dan tubuhnya patah dan berlumuran darah. Parau keluar dari bibirnya saat dia mencoba berbicara. Kemudian dengan suara bergetar, Lindong mengucapkan kata-kata terakhirnya, bunuh aku, cepat. Terserah kamu, plus. Pria bertubuh besar itu menjawab dalam bahasa Mandarin yang fasih dan tertawa dengan kejam. Berlutut di samping Lindong, dia mengeluarkan pisau tempur besar yang melengkung dan menebaskannya ke tenggorokan Lindong, menepati janjinya untuk segera mengakhirinya. 2 jam sebelumnya, Lindong dan pasukannya diam-diam merayakan malam tahun baru Imlek di lapangan. Mereka berbagi jatah makanan dan minum sedikit alkohol untuk acara tersebut. Itu adalah sedikit penghiburan karena berada jauh dari keluarga mereka. Sebelum mereka menyadarinya, mereka diserang oleh tentara bayaran Kobra. Para penyerang diam-diam telah melanggar batas pertahanan mereka, dan 19 rekan Lindong dengan cepat dibantai. Tapi Lindong, sebagai komandan mereka, ditangkap hidup-hidup. Selama 2 jam yang panjang, Lindong menjadi sasaran penyiksaan yang paling buruk, kukunya dicabut, kulitnya dirobek dan ditaburi garam, dan anggota tubuhnya dipanggang di atas api. Ketika dia masih tidak menyerah pada interogasi mereka, mereka membutakannya dengan mencungkil matanya.
Dan seolah itu belum cukup, daging kakinya yang melepuh dipotong dan dibuang ke dalam api, sehingga bagian putih tulangnya terlihat. Dia disiksa sampai pada titik di mana dia tidak menyerupai manusia atau hantu, dan pada akhirnya, dia menyerah dengan imbalan kematian yang cepat. Pria yang membunuh Lindong bertubuh besar dan berjanggut tebal. Dia mengenakan baju kamuflase tanpa lambang apapun. Timnya yang beranggotakan 7 orang duduk mengelilingi api unggun, menikmati daging babi hutan panggang ketika pria berjanggut besar itu mengeluarkan perintah dalam bahasa Inggris, target akan segera muncul, bersiap untuk bertempur. Ketujuh pria itu melahap sisa daging panggang di tangan mereka, lalu mengambil senjata dan berangkat ke posisi masing-masing, menyebar seperti hantu ke segala penjuru hutan. Mereka bersembunyi di bawah naungan malam dan menyatu dengan hutan, seperti jaring raksasa menunggu mangsanya melepaskan perangkap. Xiao Luo dan Ji Xing mengenakan perlengkapan tempur gelap mereka dan telah tiba di kaki Gunung Luo untuk menghadapi tentara bayaran. Di bawah selubung kegelapan, mereka perlahan-lahan merayap menuju Gunung Luo. Bulan sabit tergantung di langit, menerangi jalan mereka saat mereka melewati hutan lebat dan gelap. Cuacanya dingin, cukup dingin hingga membentuk kabut saat dihembuskan. Suasana di hutan sangat sunyi, dengan suara aliran sungai pegunungan dan sesekali kicauan burung malam. Lihat, ada api. Ji Xing adalah orang pertama yang melihat cahaya samar api unggun di tengah jalan mendaki gunung dan bergegas menuju ke sana, tapi Xiao Luo menghentikannya. Apa yang salah? Dia bertanya, tampak bingung. Tunggu, ada yang tidak beres di sini. Xiao Luo memasang ekspresi tegas saat dia melihat situs itu. Menyalakan api unggun tidak masuk akal. Mengapa mereka mengungkapkan posisi mereka? Tentara bayaran berpengalaman pada level ini tidak mungkin membuat kesalahan mendasar saat menjalankan misi. Tapi Lindong bilang, hubungi dia lagi sekarang, kata Xiao Luo. Ji Xing mengangguk, mengeluarkan komunikatornya, dan mencoba menghubungi Lindong, tetapi tidak ada jawaban. Komunikatornya dimatikan. Matikan. Xiao Luo mempertimbangkan kemungkinannya saat dia mengamati area menuju perkemahan. Sesuatu telah terjadi pada mereka. Mereka mungkin mematikan komunikatornya karena takut mengekspos diri mereka sendiri, kata Ji Xing. Tidak, ada sesuatu pada suara Lindong saat panggilan tadi, dia sepertinya berusaha menekan rasa sakit. Ji Xing tidak setuju, suara Lindong memang terdengar agak tidak biasa. Kalau begitu, apakah kita akan naik atau tidak? Dia bertanya. Jangan terburu-buru, biarkan aku memikirkannya. Xiao Luo mengelus dagunya sambil merenung. Dia sadar bahwa ini pasti jebakan, dan tentara bayaran kobra hanya menunggu mereka masuk ke dalamnya. Begitu mereka membuka diri, penembak jitu akan menghabisi mereka dalam sekejap. Dia melihat ransel Ji Xing. Apakah kamu membawa suarnya? Ya, jawab Ji Xing sambil mengangguk. Itu seharusnya membuat pekerjaannya sedikit lebih mudah. Xiao Luo menunjuk ke beberapa titik di bukit seberang. Naiklah bukit itu dan luncurkan suar dari sana. Setelah itu, pindah ke tempat yang menguntungkan di sana dan luncurkan yang lain. Lalu pergilah ke lokasi itu, dan luncurkan yang ketiga. Dia perlu memastikan posisi ke-8 tentara bayaran kobra, dan begitu dia tahu di mana mereka berada, dia akan menemukan jalan ke area tersebut. Ji Xing berjalan ke bukit terdekat, seperti yang diinstruksikan oleh Xiao Luo. Dia adalah seorang prajurit kelas C dan telah menjalani pelatihan tempur khusus yang intensif, oleh karena itu melakukan perjalanan melintasi daerah pegunungan di malam hari bukanlah tantangan baginya. Dia mencapai lokasi pertama tanpa banyak usaha, lalu membuka tutup suar dan menarik kuat-kuat kabel penembakan untuk melepaskan perangkat tersebut. Benda itu melesat dengan ledakan yang teredam dan melayang tinggi ke udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan saat perlahan melayang ke tanah. Selama setengah menit, itu menerangi tanah di bawahnya dalam radius beberapa ratus meter. Saat Ji Xing menuju lokasi kedua, mau tak mau dia memikirkan bagaimana suar parasut itu menyerupai legenda gagak emas 1. Tentara bayaran kobra ditempatkan di tengah-tengah Gunung Luo, dan melihat suar itu meledak, mereka segera mencoba mencari tahu titik di mana suar itu dilepaskan. Meski tetap bersembunyi, Xiao Luo mampu mendeteksi gerakan halus mereka. 3 dikonfirmasi. Mata Xiao Luo setajam elang, diperkuat oleh kemampuan Raja Tentara Bayaran dan Yi Jingjing. Lalu, tiba-tiba saat suar menyinari area sekitar, tanah menjadi gelap gulita. Pada titik ini, Xiao Luo mulai bergerak maju dalam kegelapan menuju titik tengah Gunung Luo. Segera, Ji Xing tiba di lokasi keduanya, dan dia dengan cepat meluncurkan suar lainnya. Melihat suar lain ditembakkan dari arah berbeda, Kobra Mercenaris berpindah posisi sekali lagi untuk melakukan penilaian. 5 dikonfirmasi. Segera setelah suar kedua ditembakkan, Xiao Luo jatuh ke tanah dan tengkurap, tersembunyi di balik rerumputan tinggi. Saat dia mengamati area itu, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Ketika suar terakhir ditembakkan, posisi 2 tentara bayaran lainnya telah dikonfirmasi. Xiao Luo sekarang telah menemukan 7 dari mereka, tapi dia tahu mereka memiliki 8 orang. Dia memikirkan tindakan selanjutnya apakah dia harus menunggu suar berikutnya untuk menentukan posisi atau serangan orang ke-8. Sudah waktunya untuk bergerak. Bergerak diam-diam seperti hantu, Xiao Luo merayap menuju tentara bayaran kobra tanpa terlihat. 7 tentara bayaran kobra dikerahkan dalam regu tembak yang terdiri dari 2 orang, dengan salah satu tim membawa 1 orang tambahan. Setelah sekitar 10 menit, Xiao Luo diam-diam merangkak melewati rumput tinggi dan sekarang posisinya tidak jauh dari tim utama. Ini adalah tim dengan orang tambahan, dan mereka berkamuflase dengan baik, mengamati sekeliling melalui kacamata penglihatan malam mereka. Xiao Luo tetap diam, hanya matanya yang bergerak saat dia menatap para prajurit, seperti predator yang mengintai menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kamu sudah melihat targetnya? Tidak, tidak ada apa-apa di sini. Sial, aku merinding. Ada yang salah. Ketiganya berbisik melalui headset mereka, tidak menyadari bayangan yang bersembunyi di kegelapan di dekatnya. Kemudian, tanpa peringatan, 2 belati hitam datang dari belakang 2 tentara dan dengan cepat ditempelkan ke tenggorokan mereka. Mereka adalah tentara bayaran kelas B yang sangat terlatih, dengan keterampilan yang terasah dan indera yang tinggi melampaui batas kemampuan manusia biasa. Tapi sebelum salah satu dari mereka sempat bereaksi, bilahnya menebas leher mereka. Mati, tidak ada jeritan, yang ada hanyalah suara mengi samar-samar saat belati itu mengiris dalam-dalam dan memotong batang tenggorokannya. Mata mereka yang berkaca-kaca menatap kosong, dan mereka mati tanpa suara lagi. Tentara bayaran ketiga, seorang pria kekar, mendesis kaget saat menyadari kedua temannya telah diserang. Secara naluriah, dia berbalik dan melepaskan tembakan terus-menerus dengan senapan mesin ringannya, menghujani area tersebut dengan hujan peluru tanpa pandang bulu. Ratatat, ratatat. Api berkobar dari moncongnya, dan suara yang menusuk memecah kesunyian Gunung Luo. Pria kekar itu panik, ngeri karena tidak menemukan apapun di belakangnya, kecuali 2 mayat rekannya yang tergeletak tak bergerak di tanah. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menenangkan diri.
Dia segera menghubungi tim pemadam kebakaran lainnya melalui headset. Tidak 3 ke Cobra, target ditemukan, target ditemukan. Di mana targetnya sekarang? Sebuah suara dingin menjawab. Aku tidak tahu, apa maksudmu? Nomor 3, pria kekar, berkeringat dingin saat dia mengamati area sekitar dengan kacamata penglihatan malamnya. Tidak ada tanda-tanda targetnya sama sekali, di mana dia? Dia adalah hantu, sangat cepat. Dia menghilang begitu saja setelah menjatuhkan nomor 1 dan nomor 2. B** jingan. Sebuah suara mengumpat melalui headset dan segera memerintahkan yang lain untuk menuju ke posisi nomor 3 dengan tergesa-gesa. Pria kekar itu tetap waspada, tapi dia menjadi sangat gugup dan gelisah, membayangkan setiap helai rumput dan pohon menjadi musuhnya. Dia merasakan kehadiran yang kuat, aura predator yang luar biasa menunggu untuk menyerang. Dia berkeringat deras, dan tiba-tiba, rambutnya berdiri tegak saat dia merasakan kehadiran dingin tepat di belakangnya. Dia berbalik dan menarik pelatutnya, menyapu area itu dalam bentuk lengkungan. Lalu, dia melihat sekilas Xiao Luo. Xiao Luo terkejut, dan dia segera tahu bahwa dia telah meremehkan pria kekar itu. Dia hendak melancarkan serangan mematikan, tetapi tentara bayaran Cobra langsung bereaksi dan menembakkan senapan mesin ringannya. Dia hampir tidak bisa menghindari peluru yang datang, dan jika dia terlalu lambat sepersekian detik, dia akan menerima lebih dari selusin peluru di dadanya. Beastars, aku akan membunuhmu. Pria kekar itu mengertakkan gigi dan berteriak, menembakkan ledakan terkendali ke sasaran yang bergerak cepat, saat Xiao Luo melesat seperti hantu. Saat dia menghabiskan klipnya, pria kekar itu segera mengganti magasinnya, tapi saat dia sedang memuat klipnya, dia mendengar suara benturan keras yang diikuti dengan suara berderit. Xiao Luo baru saja menghancurkan batang pohon pinus dengan tendangan yang kuat. Retakan, pohon pinus itu patah menjadi 2 dan tumbang, berdesir di antara dedaunan saat jatuh ke arah pria kekar itu. Dan saat dia mencoba menghindari pohon yang tumbang itu, dia mendapati kepalanya terjepit dalam cengkeraman yang seperti benda berat. Tangan kuat yang memegang dagunya menjentikkan kepalanya ke samping, mematahkan lehernya. Pria itu kehilangan seluruh kendali atas tubuhnya, dan saat dia merosot ke tanah, yang dia lihat hanyalah seorang pria muda mengenakan perlengkapan tempur gelap yang menatapnya, Xiao Luo. Karena kamu telah datang ke sini, maka tinggallah selamanya. Xiao Luo berdiri di sana menyaksikan pria kekar itu mati. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya saat kekuatan hidupnya perlahan hilang. Bang, sebuah peluru berkecepatan tinggi bersiul menembus pepohonan dan hampir menabraknya. Itu menyerempet wajahnya dan memotongnya seperti belati tajam, meninggalkan bekas luka di pipinya. Setelah tembakan itu, rentetan peluru terbang ke arahnya. Terbukti, 5 tentara bayaran Cobra yang tersisa telah tiba, dan mereka bersenjata lengkap, dan setiap orang dilengkapi dengan peralatan penglihatan malam. Xiao Luo tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama untuk menghindari pukulan. Saat dia terus-menerus mengubah posisinya, dia perlahan memimpin tentara bayaran lebih jauh ke dalam hutan Gunung Luo. Sebagai seorang anak, dia menghabiskan banyak waktu berlarian di seluruh Gunung Luo, dan dia sangat akrab dengan jalan setapak dan medan gunung tersebut. Saat dia terus memimpin mereka dalam lingkaran, Cobra Mercenaris mulai merasakan ketegangan untuk mengikutinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa granat berpeluncur roket melesat di udara dan meledak ke tanah dekat tempat Xiao Luo terakhir terlihat. Seluruh lereng gunung berguncang, dan udaranya berbau bahan peledak. Tidak menyadari bahwa Xiao Luo telah berputar di belakang mereka, mereka berdiri melihat ke arah ledakan, mencoba menilai situasinya. Tiba-tiba, dalam satu serangan, 3 tentara bayaran melolong kesakitan dan langsung terjatuh, membentuk genangan darah di sekitar mereka. Sebelum 2 pria yang tersisa bereaksi, Xiao Luo menghilang dari pandangan lagi. Keluar, jika kamu benar-benar mampu, keluarlah, dan kita akan berduel. Kedua pria itu menjatuhkan senjata mereka dan mengeluarkan pisau tempur mereka, sambil berteriak ke dalam kegelapan. Senjata api mereka tidak berguna melawan musuh yang cepat dan diam, dan mereka memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung, duel. Baiklah, aku menerimanya. Sebuah suara bergema menakutkan di sekitar hutan, lalu, bergerak diam-diam seperti hantu, Xiao Luo menerkam dari balik pohon besar dan menyerang orang-orang itu. Dia langsung mendorong mereka kembali dengan kecepatan ekstrim dan kekuatan luar biasa. Dia melihat sebuah celah dan memberikan pukulan keras dengan telapak tangan kanannya menembus pertahanan seorang pria, menghantamkannya langsung ke dadanya. Kekuatan pukulannya melonjak ke seluruh tubuh pria itu, dan pria itu langsung lemas saat dadanya ambruk. Retakan, telapak tangan Xiao Luo mematahkan tulang rusuknya, dan telapak tangan itu menembus rongga dadanya, memperlihatkan jantung yang pecah sepenuhnya. Dia menerima pukulan hebat, dan tubuhnya melayang mundur agak jauh sebelum menabrak pohon pinus setebal paha pria, mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Dia dipukul dengan sangat kuat hingga dia merasa seperti ditabrak kereta barang. Dia terlempar ke belakang seperti boneka, dengan punggung menghadap ke atas, dan jatuh ke tanah, dengan pohon tumbang di sampingnya. Aliran darah mengalir dari mulutnya yang terbuka. Lengan pria itu patah dan bersinar, dan darah segar berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang cacat tergeletak tak bergerak di genangan darah, mayat tak bernyawa. Anggota korps tentara bayaran Cobra lainnya sekarang menghadapi Xiao Luo, dan ekspresinya berubah drastis. Dia melihat sikap Xiao Luo yang menakutkan dan telapak tangan yang berlumuran darah, dan berpikir, apakah itu manusia atau binatang? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ledakan yang begitu mengerikan? Sepertinya NSA sedikit melebih-lebihkanmu, Xiao Luo berkata sambil memberinya tatapan dingin. Sejauh yang dia tahu, tentara bayaran ini bahkan tidak berada di level B, karena Long San Kui, yang diberi peringkat level B, adalah lawan yang jauh lebih tangguh. Meskipun mengetahui bahwa dia bukan tandingan Xiao Luo, anggota korps tentara bayaran Cobra ini meraung dengan kejam dan melompat ke arah Xiao Luo, melakukan serangkaian manuver menyerang hanya dengan pisau tempur di tangannya. Setiap tebasan dan tusukan dilakukan dengan kekuatan membunuh. Para tentara bayaran ini telah hidup dalam bahaya sepanjang hidup mereka, dan mereka semua memiliki sifat yang sama, mereka memiliki martabat, dan harga diri mereka tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dalam kekalahan. Xiao Luo dengan nyaman menghindari gerakan menyerangnya, dan kemudian, dalam serangan balik cepat, dia menangkis serangan dengan belati hitamnya sendiri. Mendering, cincin khas dari bila baja yang saling beradu bergema di tanah terbuka, dan kekuatan yang sangat besar kembali menyerang pisau tempur tentara bayaran Cobra. Tentara bayaran Cobra tiba-tiba tidak bisa memegang senjatanya dengan kuat saat dia melihatnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dia melihat darah mengalir di antara jari-jarinya dan merasakan sakit saat dia menyadari seluruh jaringan di antara ibu jari dan jari telunjuknya telah terkoyak oleh gelombang energi yang melonjak dari pedang yang beradu. Saat dia membeku, masih dalam keterkejutan, Xiao Luo melancarkan pukulan cepat, segera mematahkan lehernya. Xiao Luo melakukan penghitungan mental korps tentara bayaran Cobra dan memutuskan bahwa masih ada satu orang yang tersisa.
Dan tepat pada saat itu, suara dingin terdengar dari belakangnya. Saya selalu kagum dengan bangsa Hua karena negara ini sangat misterius. Saya sangat sadar bahwa banyak penguasa masa lalu yang rela menyamar sebagai manusia biasa, dan tetap bersembunyi di banyak tempat di negeri luas ini. Saya tidak pernah menyangka target kita kali ini adalah salah satunya. Xiao Luo berbalik dan melihat seorang pria berjanggut besar. Seorang bule berpenampilan kekar yang berdiri dengan tinggi sekitar 2 meter berjalan ke arahnya dari kejauhan. Dia adalah seorang pria bertubuh raksasa dan menyandera dengan kuat di sampingnya, dan saat Xiao Luo menyipitkan mata untuk mengetahui siapa orang itu, dia menyadari bahwa itu tidak lain adalah Ji Xing. Tak perlu dikatakan lagi, pria berjanggut ini adalah anggota ke-8 dari Korps Tentara Bayaran Kobra. Itulah mengapa Xiao Luo tidak dapat menemukannya sebelumnya, karena dia diam-diam menyelinap ke arah Ji Xing. Lepaskan dia, Xiao Luo berteriak sambil mengertakkan gigi. Lepaskan dia, pria berjanggut itu memandang Ji Xing, tangannya diikat erat dengan tali, dan dengan tangannya yang besar, dia mencengkeram kerah bajunya. Dia tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, dia adalah alat tawar-menawar saya. Jika saya melepaskannya, bagaimana saya bisa menyelesaikan misi saya? Lepaskan dia, dan aku akan membiarkanmu mati utuh. Jika tidak, aku akan merobekmu menjadi 8 bagian. Suara sedingin Xiao Luo terdengar melintasi lapangan, dan matanya bersinar dengan kilatan berbahaya yang sepertinya dia bersungguh-sungguh dalam setiap kata yang dia ucapkan. Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak, terdengar seperti dia baru saja mendengar lelucon lucu dan berkata, sepertinya kamu belum mengetahui bagaimana situasinya sekarang. Apakah saya perlu menjelaskan? Suaranya tiba-tiba berhenti. Tanpa peringatan apapun, Xiao Luo langsung menyerbu ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, Xiao Luo berada tepat di depannya, siap untuk menyerang. Dan tiba-tiba, belati hitam itu ada di tangannya, mengarah ke tenggorokan pria berjanggut itu seperti taring binatang buas. Serangan itu terjadi begitu cepat sehingga pria berjanggut besar itu bahkan tidak bisa menangkis serangan itu jika dia menginginkannya. Bingung dan panik, dia melepaskan Ji Xing dan melompat mundur, membuka jarak 5 hingga 6 meter antara dia dan Xiao Luo. Ji Xing mengalami disorientasi dan penglihatannya kabur. Suatu saat sebuah tangan kokoh mencengkeram kerah bajunya, dan pada saat berikutnya, dia dipeluk dengan aman dalam pelukan yang hangat dan protektif. Kembali, Xiao Luo memberitahu Ji Xing sambil melepaskannya. Pria berjanggut itu mendengus dengan jijik, dan tubuhnya yang besar menghadap ke arah Xiao Luo. Dia memegang pedang baja lebar, dan dia tiba-tiba menebas Xiao Luo ke bawah dengan kecepatan luar biasa, berniat mengambil nyawa Xiao Luo dalam satu pukulan. Sadar akan kehebatan Xiao Luo, dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan serangan pendahuluan untuk melumpuhkan lawannya. Denting, denting, denting. Dalam beberapa siklus nafas, kedua musuh telah saling bertukar puluhan pukulan berturut-turut. Xiao Luo menangkis serangan itu dengan belati hitam pendeknya saat percikan api berterbangan dari pedang yang beradu. Setelah pertukaran yang intens, mereka berdiri terpisah beberapa meter. Pria berjanggut itu terengah-engah, tetapi Xiao Luo adalah gambaran yang tenang, dan dia bernapas dengan mudah seperti orang yang sedang berjalan-jalan. Aku tidak membutuhkan ini untuk berurusan denganmu. Xiao Luo melemparkan belati hitam itu ke tanah. Pria ini seharusnya dinilai sebagai prajurit level B tetapi tidak layak untuk dihormati. Baru saja melawan 2 pria lainnya, dia memiliki pemahaman komprehensif tentang teknik dan kemampuan pria ini. Sudut mulut pria berjanggut besar itu bergerak-gerak saat dia merasakan martabatnya diinjak-injak. Kamu akan membayar harga yang mahal untuk kesombonganmu. Hiyah. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan suara gemuruh yang dalam dan memekakkan telinga keluar dari tenggorokannya. Dia menyerang Xiao Luo seperti banteng yang mengamuk dengan aura menakutkan, berniat membunuh musuhnya. Dalam 5 langkah cepat, dia melompat tinggi ke udara, dan pedang di tangannya memotong membentuk lengkungan yang diarahkan langsung ke tengkorak Xiao Luo. Mengawasi penyerangnya, Xiao Luo mendengus pelan dan bertepuk tangan di atasnya. Detik, bam, suara ledakan yang tajam muncul dari benturan tersebut, baik berupa dering logam maupun suara gemuruh yang tumpul. Mata pria berjanggut besar itu menonjol saat dia menatap pemandangan di hadapannya dengan tak percaya. Xiao Luo meletakkan pedang baja di antara telapak tangannya yang telanjang. Ji Xing, yang mengamati pertarungan dari jarak dekat, matanya terbelalak karena terkejut. Untuk bisa menjebak pedang berayun yang dipegang oleh prajurit level B, dia akan berada di level berapa? Level S. Hah, Xiao Luo mencibir, kamu ingin menyelesaikannya denganku. Kamu sedikit tertinggal. Omong kosong, pria berjanggut besar itu tiba-tiba sadar kembali dan mengerahkan seluruh kekuatannya, memaksa ujung pedangnya turun ke arah tengkorak Xiao Luo. Xiao Luo menarik napas perlahan, lalu tiba-tiba meledak, dia berputar sambil bergeser ke kiri, langsung melepaskan cengkramannya pada pedangnya dan memposisikan dirinya di samping pria berjanggut itu. Kemudian, sambil memutar kaki kirinya, dia menjentikkan kaki kanannya ke perut pria berjanggut itu seperti cambuk. POW, Xiao Luo melancarkan tendangannya dengan kekuatan yang luar biasa, melonjak seperti tsunami. Energinya meledak ke dalam tubuh pria berjanggut besar itu, dan dia menjadi pucat dan gemetar sebelum terlempar kembali. Ia terlempar seperti bola meriam, menumbangkan 3 pohon pinus sebelum akhirnya jatuh dengan keras. Pedang lebar itu lepas dari tangannya dan melayang menjauh hingga jatuh ke semak-semak dekat pepohonan. Ji Xing dalam keadaan pingsan. Pria berjanggut itu adalah tentara bayaran level B, tapi dia terlihat sangat lemah di hadapan Xiao Luo, bagaimana ini mungkin? Jika dia tidak menyaksikan ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Xiao Luo tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berjalan dengan tidak menyenangkan ke arah pria yang terjatuh itu. Dia mengangkat pria berjanggut besar, yang sekarang berlumuran darah, dari semak-semak seperti sedang mengangkat anak anjing, dan membuangnya ke tanah terbuka. Dia bertanya, saya kira Anda bisa menghubungkan saya dengan Hun Sa. Pria berjanggut itu mengatupkan rahangnya, memberikan kesan bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah. Sepertinya tulangmu sangat kuat, tapi tidak apa-apa, saya suka berurusan dengan pria tangguh. Saya harap Anda dapat terus mempertahankan ketangguhan Anda. Xiao Luo menjauh untuk mengambil belati hitamnya, lalu berjalan kembali tanpa tergesa-gesa. Apa yang kamu coba lakukan? Pria berjanggut besar itu bergumam, hampir berbisik sambil meringis kesakitan. Tenang, kamu akan tahu nanti. Xiao Luo tersenyum sambil memegang kepala pria itu dengan tangan kirinya. Dia menyeret ujung tajam belati itu dengan cepat ke sekitar bagian atas dahi pria berjanggut itu. Itu adalah sayatan bedah, sepertinya hanya menggores tulang tengkorak. Pria berjanggut besar itu tidak merasakan sakit, dan itu tidak lebih dari sengatan. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa seperti telah diceburkan ke dalam neraka yang paling dalam. Xiao Luo menatap tajam ke mata pria berjanggut besar itu, dan dengan senyum jijik, dia mengupas daging yang diiris itu, melepaskannya dari tengkoraknya. Kemudian dengan sentakan yang keras, dia merobek bagian kanan kulit kepala pria itu.
RIP, setengah dari kulit kepala pria berjanggut itu terkelupas, dan potongan daging serta rambut yang berlumuran darah terlempar ke tanah. Darah mengalir di wajahnya yang menderita, dan tengkorak seputih tulang terlihat di bawah potongan jaringan merah yang menempel di sisi kanan kepalanya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya seperti sambaran petir. AARRGH, pria berjanggut itu mengalami syok, gemetar tak terkendali, dan berteriak kesakitan. Tangisannya yang menyedihkan mirip dengan lolongan roh jahat yang dilemparkan ke dalam api neraka, bergema di malam yang sunyi. Dengan separuh kulit kepalanya terkoyak, dia sudah diliputi rasa sakit, tapi ada ketakutan mendasar di hatinya yang melebihi segalanya. Pria berjanggut besar itu berjuang untuk membebaskan dirinya, tetapi Xiao Luo memegang sisa rambutnya dengan kuat, dan kedua tangannya terjepit ke tanah karena beban kaki Xiao Luo. Kekuatan luar biasa yang dia berikan membuat wajahnya menjadi ungu, dan dia hampir pingsan. Darah mengalir deras dari luka di kepala. Ji Xiying berdiri di dekatnya, menyaksikan adegan berdarah itu, dan tersentak ngeri. Wajahnya menjadi pucat, dan dia gemetar saat dia melihat sekali lagi, sisi jahat Xiao Luo sedang bekerja. Jadi, bisakah kamu membantuku menghubungi Hunsa sekarang? Xiao Luo bertanya sambil melontarkan senyuman mengejek pada pria itu. Pria berjanggut itu menganggukkan kepalanya, ekspresinya berubah karena rasa sakit yang luar biasa. Dia tiba-tiba menyadari bagaimana perasaan pemimpin pasukan NSA ketika dia disiksa sebelumnya, dan mau tidak mau melihat ironi itu. Apakah ini pembalasan ilahi? Xiao Luo melepaskan kakinya dari tangan pria itu dan memberinya alat komunikasi. Pria berjanggut besar itu menahan rasa sakit saat dia mengetik serangkaian angka dengan tangannya yang gemetar. Kobra, apakah misimu berhasil? Suara serak terdengar dari perangkat komunikasi. Bos, aku. Suara pria berjanggut itu bergetar. Sulit untuk menerima bahwa kemampuan Xiao Luo jauh melampaui kemampuannya, dan serangannya yang hiruk-pikuk tampak seperti permainan anak-anak melawan lawan seperti itu. Saat angin dingin bertiup melintasi dagingnya yang terbuka, rasanya seperti pisau yang menembus lukanya. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat raksasa berjanggut setinggi 7 kaki itu merintih sambil menangis. Apa yang salah denganmu? Apa yang telah terjadi? Suara dari komunikator terdengar cemas. Xiao Luo mengambil komunikator dari pria berjanggut itu dan menjawab, tidak ada yang salah sama sekali. Hanya saja korps tentara bayaran Kobra Anda telah gagal dalam misinya. Ada jeda, saat Hunsa, di ujung lain komunikator, dikejutkan oleh ucapan tersebut. Lalu terdengar suara dingin, Xiao Luo. Ya, tentu saja, ini aku. Mendengar jawabannya, Hunsa menghela nafas berat. Ia kaget karena pasukan elit tentara bayaran yang dikerahkannya tidak berhasil melenyapkan sasarannya. Ini jauh melampaui apa yang diharapkan, mengantisipasi bahwa korps tentara bayaran Kobra akan cukup mampu untuk menyingkirkan Xiao Luo. Tidak mau menunjukkan kelemahan apapun, dia tetap tenang dan berkata, baiklah, selamat karena masih hidup. Ah, benarkah? Kalau begitu aku harus menyampaikan kabar buruk padamu. Hanya satu tentara bayaran Kobramu yang tersisa, dan dia adalah pria berjanggut tebal, jawab Xiao Luo sambil mengangkat alisnya saat mengatakan itu. Dasar bajingan, Hunsa berkata dengan marah. Kedudukannya di perusahaan Blackwater sudah merosot, dan sekarang dengan hilangnya Cobra Mercenary Corps, posisinya pasti akan anjlok ke titik terendah baru. Xiao Luo tidak merasa terganggu, dan dia terus membujuk Hunsa. Anda juga warga negara Hua, jadi saya berasumsi bahwa Anda mengetahui NSA negara Hua. Saya akan serahkan pria berjanggut ini pada NSA, dan jika Anda cukup berani, datang dan ambil dia. Oh, dan ngomong-ngomong, aku sendiri yang akan menemuimu saat aku punya waktu. Kamu tidak bisa mengirimiku hadiah sepanjang waktu, paling tidak yang bisa aku lakukan adalah membalas budi, kan? Ucapan ini membuat pikiran Hunsa berpacu, dan jantungnya berdebar kencang. Sejak kapan Xiao Luo menjadi bagian dari NSA? Akeong tanda pagar persen. Dia hampir melontarkan kata-kata umpatan. Jika dia mengetahui identitas Xiao Luo sebagai agen NSA, dia tidak akan pernah mengerahkan korps tentara bayaran Kobra ke negara Hua. Itu adalah kesalahan sesaat yang mengakibatkan kerugian besar, dan dia memerlukan setidaknya 2 hingga 3 tahun lagi untuk membentuk pasukan elit lainnya. Yang lebih menyedihkan lagi, dia harus menanggung kerugiannya sendiri dan tidak diragukan lagi akan ditantang oleh para eksekutif senior perusahaan. Nak, aku di sini di North Carolina. Saya harap kamu memiliki keberanian untuk datang. Hunsa berusaha sekuat tenaga menahan emosinya, menyampaikan kata-katanya dengan nada dingin dan tanpa ekspresi. Oh, yakinlah, aku akan berdiri di hadapanmu secepatnya. Xiao Luo menyelesaikan kalimatnya dengan senyuman dingin dan kemudian mengakhiri panggilan. Ji Xiying menatap Xiao Luo dalam diam, dan matanya dipenuhi rasa gentar yang mendalam. Inilah sisi Xiao Luo yang membuatnya takut, dan dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria berjanggut itu kini semakin ngeri. Di matanya, dia melihat setan. Xiao Luo adalah iblis yang bisa merobek kulit kepala orang hidup tanpa berpikir 2 kali. Di mana 20 tentara NSA itu? Apakah mereka hidup atau mati? Xiao Luo bertanya padanya. Mereka, semuanya mati. Pria berjanggut besar itu tidak berani berbohong, tidak tahu apa yang akan dilakukan iblis ini selanjutnya. Mati, mata Ji Xiying membelalak saat mendengar itu. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa orang-orang itu telah terbunuh, sebagian dari dirinya masih menyimpan secercah harapan bahwa mereka mungkin selamat. Bagaimanapun, ini adalah 20 prajurit level C terlatih yang mereka bicarakan. Apakah semuanya benar-benar mati? Xiao Luo mencengkeram kerap pria berjanggut itu dan membentak, bawa aku ke mereka. Dia kemudian menariknya seperti anak anjing dan mendorongnya maju. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan mayat 20 tentara tersebut, 19 orang di antaranya digorok lehernya, dan orang terakhir, Kapten Lindong, disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia, karena setiap bagian kulit di tubuhnya tercabik-cabik. Daging kakinya terkelupas, tulangnya dibiarkan terbuka, tampak seperti digerogoti oleh sekelompok piranha, dan matanya dicungkil dengan belati. Pemandangan yang mengerikan. Dia disiksa ketika dia masih hidup dan menderita kematian yang tak terkatakan. Menatap Kapten Lindong, mata Ji Xiying langsung memerah saat dia menangis untuknya. Dia pernah menjadi rekannya di NSA, keduanya berasal dari kota Xiahai, dan dia sangat memperhatikannya selama perjalanan mereka ke sana bersama. Dan dia tidak percaya bahwa dia sekarang sudah mati, menderita kematian yang sangat lama dan mengerikan karena penyiksaan. Xiao Luo berbalik dan menatap pria berjanggut itu, yang tergeletak di tanah di samping mayat, tepat di tempat Xiao Luo membuangnya. Kamu mencabut semua kukunya dan menaburkan garam pada lukanya, lalu kamu memotong daging kakinya, sepotong demi sepotong, dan memanggangnya dalam api seperti mengadakan barbek. Lumayan, kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Aku minta maaf. Pria berjanggut itu meringkuk, berulang kali meminta maaf dengan air mata berlinang. Dia tahu dari mata Xiao Luo, apa yang akan terjadi.
Xiao Luo tidak menyadari permintaannya, dia berjongkok di samping mayat itu dan meletakkan belatinya di tangan Lindong yang kaku dan tak bernyawa. Dia menutupkan jari orang yang mati itu ke gagang pisau, dan berbicara kepada kapten yang mati itu, dia berkata, saya yakin apa yang paling ingin Anda lakukan adalah membunuhnya dengan tangan Anda sendiri. Ketika dia selesai berbicara, dengan satu tangan di bahu, dia membalikan tubuh Lindong ke samping, dan dengan tangan lainnya, dia memegang tangan orang mati yang memegang pisau itu. Kemudian, belati itu ditusukkan ke arah penyiksanya, yang kini terbaring lumpuh di sampingnya. Bilahnya menembus jantung pria berjanggut itu perlahan, dan darah langsung berceceran dari lukanya. Mata pria berjanggut itu melotot, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah tak bernyawa Lindong menatap ke arah penyiksanya, kurang dari 20 cm jauhnya. Saat pria berjanggut itu mati perlahan, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, hal terakhir yang dia lihat hidup adalah wajah Lindong yang tersiksa, dan keadilan puitis ditegakkan. Xiao Luo dan Ji Xiying berlutut di tepi aliran gunung untuk membersihkan noda darah di tubuh mereka. Ji Xiying menelepon Departemen Kepolisian Daerah, dan menggunakan kredensial NSA miliknya, meminta tim untuk dikerahkan ke Gunung Luo malam itu juga. Mereka akan mendapat tugas untuk secara diam-diam membuang mayat tentara bayaran kobra yang berserakan di lereng gunung. Setelah semua pengaturan yang diperlukan dibuat, mereka berdua kembali ke desa Luo. Kembali ke rumah, tidak ada yang menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, Xiao Luo dan Ji Xiying masuk ke kamar bersama-sama, dan begitu masuk, volume TV dinaikkan hingga maksimal, sebelum mereka mencuri keluar jendela. Dan, tidak seorang pun, tidak kakek, nenek, Xiao Ziyuan, atau Hua Heiying, mencurigai apapun bahkan setelah mereka kembali. Faktanya, mereka semua mengira Xiao Luo dan Ji Xiying sedang bermesraan di kamar, terutama saat mereka berdua keluar dalam keadaan lelah karena aktivitas yang padat. Xiao Ziyuan dan Hua Heiying bahkan saling berseri-seri, dan diam-diam mengacungkan jempol pada Xiao Luo. Xiao Luo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan kesalahpahaman tampaknya semakin dalam. Hari tahun baru adalah acara yang sangat meriah. Menjelang tahun baru, gong dan genderang telah dibunyikan selama 3 hari terakhir di kuil Seekong, bait baru telah dipasang di altarnya, dan lentera merah digantung di depan setiap rumah. Anak-anak dengan riang mengenakan pakaian baru mereka, dan kegembiraan serta tawa menyelimuti desa, merayakan dimulainya musim perayaan. Saya rasa Anda kecewa karena tidak bisa menghabiskan tahun baru di kampung halaman. Berdiri di atap gedung 3 lantai dan menyaksikan penduduk desa Luo menyalakan kembang api, Xiao Luo tersenyum dan bertanya pada Ji Xiying, yang berdiri di sampingnya. Rambut Ji Xiying yang panjang dan halus tergerai di bahunya, membingkai wajahnya yang menawan yang bersinar dengan kecantikan alami, dia memiliki kulit yang cerah dan halus serta fitur wajah yang halus yang sepertinya memberinya tampilan yang memikat. Ji Xiying bertubuh ramping dan berbadan tegap, tidak terlalu menggairahkan atau terlalu kurus, dan dia memiliki postur tubuh yang baik serta membawa dirinya dengan baik. Dia memiliki daya tarik dari primadona pedesaan klasik dari kota-kota kanal di selatan, terkenal karena kecantikannya yang tak bercacat dan bahkan temperamennya. Saya tidak punya kampung halaman. Xiao Luo berbalik dan menatapnya, sedikit bingung. Dia balas menatapnya, kosong sambil setengah tersenyum dan berkata, saya dibesarkan di panti asuhan. Untuk sesaat, Xiao Luo tidak tahu bagaimana harus bereaksi, lalu dia berkata tanpa berpikir. Saya minta maaf. Tidak apa-apa, ekspresi Ji Xiying tiba-tiba menjadi sangat muram, dan senyuman di wajahnya tampak memudar. Inilah satu-satunya bagian hidupnya yang hampa, dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya atau seperti apa rupa mereka. Menghabiskan waktu bersama keluarga Xiao Luo, menuruti urusan mereka, dan kegembiraan musim perayaan adalah pengalaman baru. Saat mereka menonton gala festival musim semi bersama, orang hanya bisa menebak betapa irinya dia. Dia merenungkan bagaimana rasanya memiliki kakek nenek yang menyayanginya dan memiliki orang tua yang baik dan lembut. Jika dia bisa menukar 10 tahun hidupnya dengan imbalan itu, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Seringkali, dia bertanya-tanya apakah orang tua kandungnya telah meninggalkannya di panti asuhan karena dia masih perempuan. Xiao Luo, bisakah kamu meminjamkan bahumu padaku? Ji Xiying tidak biasa bersikap begitu berani, namun karena merasakan kegembiraan berkumpulnya kembali keluarga di tahun baru, dan terjebak dalam momen tersebut, dia menyerah pada kerentanan dan emosinya. Tentu, Xiao Luo mengangguk dan berkata. Ji Xiying bersandar lembut padanya, dan tidak bisa lagi menahan diri, dia mulai menangis pelan. Xiao Luo tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak berusaha menghiburnya. Dia hanya berdiri diam dan menatap langit malam dengan tenang. Kembang api membumbung tinggi ke udara, meledak menjadi mekarnya cahaya dan pola warna-warni yang mempesona. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Pada malam keempat tahun baru, Ding Zhenyun, putra dari kakak perempuan tertua ayahnya, tiba-tiba mengiriminya pesan penting, Luo, tolong pinjami saya $2.000. Ini darurat, jadi tolong. Xiao Luo agak khawatir dan mengerutkan kening. Hubungannya dengan Ding Zhenyun selalu baik, dan dia belum pernah meminta untuk meminjam uang darinya. Selain itu, dia hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an, dan jika dia sangat membutuhkan uang, bibinya pasti akan membantunya. Jadi, meminta uang secara tiba-tiba adalah hal yang agak aneh. Dalam keputusasaan yang jelas, Ding Zhenyun langsung menelepon Xiao Luo beberapa saat setelah mengirim pesan. Luo, apakah anggaranmu terbatas? Bisakah Anda meminjamkan saya $2.000? Ini darurat. Mendengarkan permohonan putus asa Ding Zhenyun, Xiao Luo setuju tanpa menanyakan detail apapun. Dan, setelah menutup panggilan, dia langsung mentransfer $2.000 melalui pembayaran WeChat. Namun, hanya dalam beberapa hari, Ding Zhenyun meneleponnya lagi. Luo, bisakah kamu meminjamkanku uang lagi? Xiao Luo sedikit bingung, dan kali ini, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Berapa banyak yang kamu inginkan kali ini? 10.000, 5.000 cukup jika Anda tidak memiliki 10.000. Tolong bantu saya, Luo, pinta Ding Zhenyun. Xiao Luo yakin ada sesuatu yang tidak beres dan berkata, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Luo, aku akan jujur padamu. Saya terlibat dalam proyek ini. Selama saya bisa menyalurkan $30.000, saya akan bisa mendapatkan kembali modalnya dalam waktu setengah tahun. Dan setelah itu, saya akan menghasilkan banyak uang. Saya sudah punya $20.000. Saya hanya kekurangan 10.000 lagi. Tolong bantu saya jika Anda baik-baik saja saat ini, kata Ding Zhenyun. Skema piramid. Kedua kata ini segera muncul di benak Xiao Luo. Dia bertanya, proyek apa ini? Ini tentang mengembangkan program yang akan digunakan dalam sistem penagihan kereta api dan bus berkecepatan tinggi. Rumit memang, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda dalam waktu sesingkat itu, tapi yang saya yakin sangat menguntungkan. Temanku sudah mengendarai BMW dan bahkan sering mengunjungi cewek-cewek seksi di klub. Ding Zhenyun terdengar gelisah, dan dia berbicara sambil melamun tentang proyek tersebut seolah-olah dia sedang mabuk narkoba.
Luo, apakah kamu ingin menginvestasikan sejumlah uang juga? Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak Anda akan mendapatkan kembali. Jika Anda berinvestasi, katakanlah 100.000, itu akan berubah menjadi 300 atau 400.000 dolar di tahun berikutnya. Aku hanya memberitahumu ini karena kamu adalah sepupuku. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menjadi kaya. Xiao Luo yakin anak ini telah dicuci otaknya. Setiap investasi mempunyai risiko tersendiri. Tidak ada proyek bebas risiko yang dapat memberikan keuntungan besar dengan jumlah investasi yang kecil. Zinyun, kamu di mana sekarang? Saya di Xiahai, kata Ding Zinyun. Apakah kamu tidak pulang ke rumah untuk tahun baru? Xiao Luo berkata dengan terkejut. Ya, saya biasanya pulang ke rumah setiap tahun, tapi tahun ini saya merayakan tahun baru jauh dari rumah. Saya ingin bekerja keras dan mendapatkan uang demi orang tua saya. Ini hanya akan memakan waktu 1 tahun. Ketika saya mendapatkan mobil, saya akan pulang ke rumah setiap tahun. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bibi pasti cemas kalau kamu tidak pulang. Umurku sudah lebih dari 20. Saya bukan anak kecil lagi, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Luo, kesampingkan saja itu. Tolong pinjami saya 5.000 dolar, saya akan membayar Anda kembali ketika saya mulai mendapatkan uang, kata Ding Zinyun, tampak sedikit tidak sabar. Aku bisa meminjamkanmu uang, tapi kamu harus pulang. Ada jalur kereta langsung dari Xiahai ke kota kami. Anda hanya perlu 8 jam untuk melakukan perjalanan pulang. Luo, ada yang harus kulakukan di sini, aku tidak punya waktu untuk kembali, jawab Ding Zinyun. Kembalilah, dan saya akan membantu Anda menyelesaikan proposal proyek Anda. Jika proposal Anda dapat meyakinkan saya akan menginvestasikan 100.000 dolar dalam proyek Anda, kata Xiao Luo, memberikan umpan yang terlalu menarik untuk diabaikan. Ding Zinyun terdiam beberapa saat, lalu menuruti syarat Xiao Luo, dia menjawab, baiklah, aku akan kembali besok. Setelah panggilan berakhir, Xiao Luo segera menelepon bibinya, Xiao Jianying, untuk mengetahui lebih banyak tentang Ding Zinyun. Xiao Jianying sedang dalam suasana hati yang riang ketika mereka pertama kali berbicara, tetapi ketika topik tentang Ding Zinyun diangkat, dia kehilangan kendali atas emosinya dan mulai menangis. Xiao Luo, sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda sekarang. Dia memaksa pamanmu dan aku memberinya uang untuk melakukan investasi. Saya bilang kami tidak punya uang, dan kami masih punya banyak utang yang harus dilunasi, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bersikeras agar kami mentransfer 30.000 dolar kepadanya. Pamanmu dan aku hampir menjadi gila. Saat Xiao Jianying terus berbicara dengan Xiao Luo melalui telepon, semakin sulit baginya untuk mengendalikan emosinya, dan dia tiba-tiba putus asa. Dia menceritakan kepadanya apa yang terjadi akhir-akhir ini. Setiap kali dia menerima telepon dari Ding Zinyun, dia akan meminta uang padanya untuk melakukan investasi. Awalnya berjumlah 100.000, kemudian turun menjadi 30.000. Sampai pada titik di mana dia sekarang takut menerima panggilan apapun dari Ding Zinyun. Keluarga Bibi Jianying tidak kaya, dan bahkan pinjaman rumah yang mereka berikan beberapa tahun yang lalu belum lunas seluruhnya. Mereka sama sekali tidak punya uang untuk membuat Ding Zinyun berinvestasi. Saya tidak tahu kenapa dia menjadi seperti ini, dia menjadi gila. Jika kita tidak memberinya uang, dia akan meminjamnya dari teman dan kerabatnya. Pamanmu mengatakan bahwa dia terlibat dalam pemasaran rujukan dan telah dicuci otak, jadi dia tidak mau mendengarkan siapapun. Jika kita mencoba membicarakannya dengannya, dia akan marah dan membentak kita. Bahkan hubungan pamanmu dengannya memburuk, kata Xiao Jianying. Xiao Luo mengerutkan kening dengan perasaan campur aduk, ketika dia mengingat bahwa sepupunya, Ding Zinyun, adalah seorang anak yang berbakti dengan kepribadian yang sangat lembut dan dia menyenangkan sebagai pribadi. Dia tidak bisa membayangkan Ding Zinyun meneriaki pamannya, itu pasti di luar karakternya. Apa yang membuatnya berubah drastis? Apakah kebebasannya dibatasi? Apakah ada seseorang di depannya dan membimbingnya saat dia menelepon? Apakah sikapnya yang berang itu hanya kedok untuk mendapatkan bantuan dari keluarganya? Hal ini tidak mengherankan karena beberapa organisasi MLM akan menggunakan cara-cara ekstrim untuk mendapatkan hasil dari anggota yang direkrutnya. Dia bertanya, apakah Anda sudah menelepon polisi? Kami melakukannya, tapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa dan memberitahu kami bahwa karena dia masih bisa dihubungi, tidak ada cara bagi mereka untuk mencatatnya sebagai kasus. Polisi memberitahu kami bahwa jika kami benar-benar mencurigai dia telah melakukan pemasaran rujukan, kami sebaiknya berhenti mengiriminya uang lalu pergi dan mendapatkannya kembali. Tapi dia tidak akan memberitahu kita di mana tepatnya dia berada di Xiahai, kata Xiao Jianying, sedikit menenangkan, tapi kata-katanya dipenuhi dengan kesedihan yang mencerminkan rasa ketidakberdayaannya. Bidi, dia bilang dia akan melakukan perjalanan kembali besok, kata Xiao Luo. Xiao Jianying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak akan melakukannya. Sebelumnya, pamanmu mencoba membujuknya dengan mengatakan bahwa dia bisa mengajukan pinjaman jika dia kembali. Awalnya dia setuju, tapi kemudian, dia meminta pamanmu untuk membantunya mengajukan permohonan dan mentransfer uang ke rekeningnya ketika pinjaman disetujui. Xiao Luo menghela nafas panjang. Baiklah, jangan khawatir, Bibi. Saya punya rencana untuk pergi ke Xiahai tahun ini. Serahkan Zinyun padaku. Jika dia benar-benar terjun ke MLM, saya pasti akan mengeluarkannya. Xiao Luo, terima kasih, Bibi akan mengingat ini selamanya. Xiao Jianying mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah mengakhiri panggilan, Xiao Luo mengangkat alisnya. Dia berpikir dalam hati, sepertinya ada banyak hal yang harus kulakukan di Xiahai ketika aku kembali ke sana. Beralih ke Ji Xiying, dia bertanya, apakah ada banyak organisasi MLM di Xiahai? Ji Xiying mempertimbangkan sejenak dan menjawab, ya, tampaknya jumlah mereka terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sesekali, akan ada berita tentang polisi yang menggerebek markas organisasi MLM. Apakah begitu? Sepertinya saya harus menyegarkan diri tentang perkembangan terkini di Xiahai. Xiao Luo tersenyum lembut. Jika Ding Zinyun telah dicuci otak, mengatakan apapun kepadanya sekarang tidak akan ada gunanya. Ding Zinyun hanya akan melihat orang itu sebagai seseorang yang menghalangi kesuksesan dan kekayaannya. Untuk menyelamatkannya, seseorang harus membuat Ding Zinyun menyadari bahwa ini adalah penipuan. Hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, dan menemukannya adalah yang terpenting untuk saat ini. Keesokan harinya, seperti prediksi Bibi Jianying, Ding Zinyun memberikan alasan bahwa dia tidak punya waktu untuk pulang. Dia menyuruh Xiao Luo untuk pergi dan mencarinya setiap kali dia berada di Xiahai, dan dia akan membawa Xiao Luo dalam perjalanan menjadi kaya bersama. Meskipun reaksi pertama Xiao Luo adalah mencemooh saran lucu itu, dia bersimpati dengan sepupunya. Ding Zinyun lulus dari perguruan tinggi politeknik dan bekerja sebagai operator mesin di sebuah pabrik dengan penghasilan sekitar 3.000 sebulan. Dia berbakti, terdorong untuk meraih kesuksesan, dan bersemangat mengubah takdirnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang tuanya. Sayangnya, mentalitas seperti inilah yang paling rentan dimanipulasi oleh agen pemasaran berjenjang.
Xiao Luo tidak dalam posisi untuk membantu sebelumnya, tetapi sekarang dia mampu, dia pasti akan melakukan apa yang dia bisa untuk keluarga bibinya. Ketika mereka baru saja mulai membangun kembali pertanian, dia telah mendiskusikan rencana bisnis tersebut secara panjang lebar dengan ayahnya, Xiao Ziyuan. Kemudian, Xiao Ziyuan mengundang dua bibinya untuk bergabung dalam usaha tersebut dan menemukan nama untuk proyek pertanian tersebut, Peternakan Gunung Luo. Segera setelah dana Xiao Luo tersedia, ekskavator, bulldozer, pengaduk beton, dan tim insinyur dikerahkan. Pasukan personel dan peralatan berkumpul di desa untuk memulai pekerjaan konstruksi. Seluruh desa Luo dipenuhi kegembiraan, dan di setiap rumah tangga, cerita tentang Xiao Luo seringkali diceritakan dengan antusias. Berapa sebenarnya penghasilan Xiao Luo di luar sana? Dia mengubah lahan pertanian ayahnya menjadi lahan rekreasi. Itu benar-benar jumlah uang yang besar. Sepertinya kita semua meremehkan Xiao Luo. Dia pemuda paling berprestasi di desamu. Semua orang di desa memuji Xiao Luo. Berani melaksanakan proyek skala besar untuk mengubah lahan pertanian ayahnya yang terpencil menandakan kemampuan dan keberanian ayahnya yang sebenarnya, karena lahan tersebut terletak di sebidang tanah sepi yang luasnya ribuan hektar. Ketika berita tentang proyek peternakan Gunung Luo dan kemampuan Xiao Luo menyebar, reputasi keluarga mereka melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya di desa mereka sendiri tetapi di semua desa dalam jarak 10 mil dari desa Luo. Seketika, Xiao Luo menjadi selebriti lokal di Gusan, dan orang-orang senang membicarakan pencapaian dan eksploitasinya. Namun, ada pula suara-suara yang berbeda pendapat. Xiao Qiudong, yang sudah keluar dari rumah sakit, termasuk di antara mereka yang selalu menjelek-jelekan Xiao Luo. Dia terus memberitahu semua orang bahwa Xiao Luo telah berhasil menjerat seorang gadis kaya, dan kekayaannya lah yang membiayai pembangunan pertanian. Xiao Luo tidak lebih dari seorang gigolo. Sampai pada titik di mana banyak penduduk desa Luo sudah muak dengannya, dan mereka langsung memarahinya. Jadi bagaimana jika Xiao Luo adalah seorang gigolo? Jika dia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi salah satunya, maka itu bagus untuknya. Jika kamu cukup mampu, kamu harus mencoba menjadi gadis kaya juga. Ya, mulutmu penuh omong kosong, dasar cemburu. Dulu, aku merasa Xiao Luo lebih rendah darimu. Tapi sekarang, aku sadar kalau kamulah yang lebih rendah darinya, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai pun rambutnya. Xiao Qiudong terkejut dengan dukungan yang diberikan kepada Xiao Luo dan tidak bisa berkata-kata. Dia meninggalkan rumahnya di desa Luo, bersama istri dan anak-anaknya, untuk kembali ke kota Zhouzhou. Sebelum pergi, dia melepaskan amarahnya dan meneriaki semua orang di desa, kalian semua adalah sekelompok orang dungu. Silakan, terus menyedot Xiao Luo. Coba saya lihat apakah keluarga mereka akan menghadiahi Anda sesendok gandum saja. Begitu dia mengatakan itu, sebuah kesadaran tiba-tiba menamparkan wajahnya. Tanah seluas 1000 hektar itu merupakan konsolidasi dari bidang tanah milik warga desa. Dan setelah diubah menjadi pertanian rekreasi, setiap rumah tangga akan menjadi pemegang saham dalam usaha tersebut, dan menikmati dividen dari kinerja akhir tahun pertanian tersebut. Tidak mengherankan, hanya Xiao Qiudong yang dikecualikan, Xiao Luo tidak berencana memasukkan tanah milik keluarganya. Akhirnya, menyadari apa yang terjadi, Xiao Qiudong hampir muntah darah. Rencana untuk menjadikan setiap rumah tangga sebagai pemegang saham bukanlah cara Xiao Luo membalas Xiao Qiudong, dia bukan orang yang picik. Motifnya lebih dari itu, untuk membangkitkan antusiasme dan menggalang dukungan penduduk desa Luo, sehingga mencegah kemungkinan konflik dan mempermudah pengembangan lahan rekreasi. Dengan tersebarnya warisan Xiao Luo, kunjungan ke rumah kakek dan neneknya kini menjadi lebih sering. Banyak dari mereka, teman dan kerabat yang sudah beberapa tahun tidak berhubungan, tiba-tiba muncul seperti jamur liar sehabis hujan. Hal ini tentunya menguatkan pepatah lama, ketika Anda miskin, meskipun Anda tinggal di kota yang padat, Anda akan sendirian. Tetapi ketika Anda kaya, bahkan jika Anda tinggal di pegunungan yang tidak berpenghuni, kerabat terjauh akan datang berbondong-bondong mendatangi Anda. Paman Xiao Luo, yang pernah mempermalukan ayahnya di hadapannya, suatu hari juga muncul untuk mengunjungi mereka. Dia datang bersama putranya Hua Xiaorong, dan mereka membawa anggur berkualitas dan hadiah lainnya. Namun, pamannya baru saja mengucapkan sepatah kata pun sebelum bertanya tentang pinjaman dari Xiao Luo. Xiao Luo, karena kamu sudah kaya, bisakah kamu meminjamkanku 400.000 dolar? Saya mengincar rumah bekas di daerah ini. Saya sudah melunasi depositnya, saya tinggal menunggu untuk melunasi jumlah penuhnya sekarang. Pamannya, Hua Dexing, berbicara dengan sangat antusias ketika dia mencoba memaksa keponakannya untuk memberikan pinjaman. Sepupunya, Hua Xiaorong, bersandar di sofa dengan menyilangkan kaki, bertingkah seolah dia berada di rumahnya sendiri. Matanya yang licik terus menatap sekilas ke arah Ji Xiying, yang duduk dengan anggun di samping Xiao Luo. Hua Dexing mengenakan kemeja biru dengan rambut disisir rapi, dan dia tampak seperti pria yang mengesankan, dengan kerutan di sudut matanya dan garis-garis rambut putih yang menunjukkan usianya. Putranya, Hua Xiaorong, berpakaian lebih santai, terlihat sedikit jorok, dan dia menampilkan kesan playboy. Tepat pada saat Xiao Dexing menyebutkan pinjaman tersebut, Hua Heiying masuk ke dalam rumah, baru saja kembali dari pertanian. Dia tampak seperti sedang bekerja di pertanian dan bahkan ada lumpur di pakaiannya. Saudara Dexing, Xiaorong, Hua Heiying menyapa Hua Dexing dan Hua Xiaorong dengan hangat. Hei, kenapa kamu kembali sendirian? Di mana Ziyuan? Hua Dexing bertanya. Saat ini ada sekelompok orang yang bekerja di pertanian, dia ingin berada di sana untuk mengawasi mereka agar mereka tidak mengambil jalan pintas. Jadi saya kembali sendirian, jawab Hua Heiying sambil tersenyum. Hua Dexing terkekeh dan berkata, apakah dia masih membenciku? Tidak, tidak, mengapa Ziyuan harus menaruh dendam padamu? Hua Heiying menjawab. Haha, Bibi, kamu munafik sekali. Paman pasti membenci ayahku karena tidak meminjamkan uang kepadanya sebelumnya. Apakah Anda mengatakan bahwa dia ingin berada di sana dan mengawasi para pekerja? Paman tidak tahu apa-apa tentang konstruksi, saya jamin meskipun mereka mengambil jalan pintas, Paman tidak akan menyadarinya, kata Hua Xiaorong. Dia kemudian mengambil pisang dari meja, mengupasnya, dan mulai melahapnya dalam porsi besar. Hua Heiying memelototinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Xiaorong? Pamanmu sedang terikat saat ini. Tidak peduli bagaimana suaminya diperlakukan sebelumnya, faktanya mereka adalah satu keluarga, dan itu tidak akan berubah. Hua Dexing menatap Hua Xiaorong dan menegurnya, diam saja dan kunyah pisangmu. Usiamu hampir 30 tahun, tapi kamu masih berbicara tanpa menggunakan otakmu. Dia menoleh ke Hua Heiying sambil tersenyum dan berkata, hei, kamu dan aku adalah saudara kandung, jadi aku akan berterus terang saja padamu. Sebenarnya, saya di sini untuk meminjam uang. Meminjam uang, Hua Heiying melirik Xiao Luo, ekspresinya berubah saat dia bertanya, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Tidak banyak, seharusnya itu adalah setetes air dalam ember untuk Xiao Luo. Hanya 400.000 dolar saja, jawab Hua Dexing sambil menyesap tehnya lalu nyengir.
400.000 dolar. Hua Hei menelan ludah dan berpikir dengan getir, jika 400.000 tidak dianggap banyak, lalu apa? Dia meremehkan pinjaman itu. Hua Dexing berbicara dengan santai dan sedikit menyipitkan matanya, memberikan tatapan ramah. Saya melihat rumah bekas di daerah ini, yang saya temukan melalui koneksi saya. Letaknya di utara sambil menghadap ke selatan, dan balkon di kamar tidur utama menghadap ke sungai. Rumahnya berukuran 100 meter persegi dan harganya hanya 600.000 dolar. Saya sudah membayar deposit 50.000 dolar, dan saya harus melunasi sisanya dalam waktu 3 hari, jadi saya hanya kekurangan 400.000 dolar. Saudaraku, ini, 400.000 dolar itu banyak, kata Hua Hei dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Apakah 400.000 dolar itu banyak? Saya sudah mendengar semuanya dan bahwa peternakan rekreasi yang Anda dirikan sekarang melibatkan total investasi sebesar 8 juta dolar. Jadi, 400.000 dolar hanyalah jumlah yang tidak berarti dibandingkan dengan itu, setelah Hua Dexing, sedikit gelisah, dan tidak membiarkan Hei menyelesaikan apa yang akan dia katakan. Karena kami telah melakukan investasi sebesar 8 juta dolar, maka akan sulit bagi kami untuk meminjamkan 400.000 dolar sekaligus. Dia menjawab. Meminjam 400.000 dolar, bukankah ini meminta terlalu banyak? Dia tahu bahwa putranya Xiao Luo baik dalam hal itu, tetapi mengapa dia harus meminjamkan uang hasil jerih payahnya kepada mereka? Bukan berarti uang putranya tumbuh di pohon. Hei, dengan mengatakan itu, kamu membuatnya seolah-olah hubungan kita tidak ada artinya. Ingat, aku saudaramu, kata Hua Dexing. Kalian semua adalah saudaraku, tetapi ada beberapa hal yang harus ditangani secara terpisah, kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dari sudut pandang itu. Hua Hei bersikeras dan tetap pada pendiriannya. Cukup, Hua Dexing dengan marah melambaikan tangannya, dan ekspresinya berubah dalam sekejap. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah Anda akan meminjamkan saya uang atau tidak? Jika saya tidak dapat melunasi sisa saldo dalam 3 hari, deposit 50.000 dolar akan hilang. Jadi, apakah kamu benar-benar tidak akan membantuku? Dia meminta. Tidak, jawaban tegas datang sebagai balasan, dari mulut Xiao Luo. Meletakkan cangkir tehnya, Xiao Luo menatap langsung ke arah Hua Dexing dan berkata, Paman, Anda boleh mengunjungi kami kapan saja. Tetapi jika Anda ingin meminjam uang, silakan pergi. Hua Dexing terkejut karena dia tidak menyangka Xiao Luo begitu tegas dan berani berbicara. Dia balas menatap dengan seringai sinis dan berkata, Xiao Luo, haruskah ini nada bicaramu dengan pamanmu sendiri? Xiao Luo mengangkat kepalanya lagi dan mendengus pelan. Pamanku sendiri, katamu, apakah kamu ingat bagaimana kamu memperlakukan ayahku saat dia datang kepadamu untuk meminta bantuan? Dia membawakanmu banyak hadiah, dan kamu membuang semuanya dan memintanya keluar. Aku tidak akan pernah melupakan kekecewaan ayahku, bahkan dia memaksakan diri untuk tersenyum sambil menatapku. Kamu bilang kamu pamanku, tapi kapan kamu pernah memperlakukan aku seperti keponakanmu? Dan kapan kamu pernah memperlakukan ayahku sebagai saudara iparmu? Kamu bisa memilih untuk tidak meminjamkan uang, tapi kenapa kamu harus menghina ayahku dan menghancurkan martabatnya sebagai seorang laki-laki? Dengan kata-kata ini, mata Hua Hei menjadi merah. Meskipun dia tidak hadir saat kejadian itu terjadi, dari ekspresi cemberut suaminya setelah kembali ke rumah, dia bisa menebak apa yang terjadi. Kejadian ini selalu menghantuinya, dan rasa sakit tidak pernah hilang dari hatinya. Hua Dexing sangat marah, dan menunjukkan sifat pendendamnya, dia mulai tertawa. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kebaikan apa yang mungkin didapat dari peternakannya itu? Emas tidak akan muncul ke permukaan dari genangan lumpur itu, dia hanya bodoh, seperti babi-babi yang dia pelihara. Dari semua hal yang bisa dia lakukan, dia bersikeras melakukan hal yang tidak masuk akal dalam bertani itu. Sudah 7 tahun berlalu, namun dia masih berada di titik awal. Apakah dia sudah membuat namanya terkenal? Tidak, kan? Jisi mengerutkan kening dan mengerutkan alisnya. Hal terakhir yang dia duga adalah paman Xiao Luo sendiri bisa menjadi orang rendahan. Orang luar tidak berhak mengomentari urusan ayahku, balas Xiao Luo. Sejak dia mencoba meminjam uang dari saya memenuhi syarat untuk berbicara. Maka tidak perlu bicara lebih jauh. Selamat tinggal, kata Xiao Luo sambil menunjuk ke arah pintu. Hua Xiaorong tiba-tiba berdiri, mengarahkan jarinya ke arah Xiao Luo, dan merengut, Xiao Luo, kamu bahkan tidak menghormati pamanmu sendiri, dasar orang yang tidak sopan. Kamu pikir kamu siapa? Xiao Luo memelototinya dan memperingatkan, singkirkan jarimu. Hua Xiaorong mencemooh, jadi bagaimana jika aku menunjukmu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang ceritamu? Yang pernah Anda lakukan hanyalah memenangkan hati gadis kaya di samping Anda ini. Jika bukan karena dia, nilaimu akan kurang dari setumpuk kotoran di Ark. Jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Detik berikutnya, Hua Xiaorong merintih di tanah, menahan jarinya kesakitan, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Melihat hal itu terjadi, Jising terbelalak dan kagum. Dalam sepersekian detik, tangan Xiao Luo terulur dan menjentikkan jari telunjuk Hua Xiaorong, sebelum dengan cepat menariknya kembali. Tindakannya sangat cepat sehingga tidak ada yang melihat kejadiannya. Xiaorong, Hua Dexing memanggil putranya, lalu mendongak dan menatap Xiao Luo. Apa yang telah kau lakukan? Xiao Luo menyeringai seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, saya tidak suka orang menuding dan memarahi saya. Jarinya patah. Jika Anda membawanya ke rumah sakit tepat waktu, dia akan membaik dalam waktu sekitar 10 hari, mungkin setengah bulan. Anda, Hua Dexing membantu Hua Xiaorong berdiri, dan mereka segera pergi. Sambil mendidih saat dia berjalan melewati Hua Heiying, dia berhenti dan berkata, sungguh hebat putra yang kamu besarkan. Hua Heiying tetap diam. Memiliki saudara laki-laki seperti itu sudah cukup buruk, tetapi terjebak di antara dia dan putranya, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tunggu, ambil barang-barang ini, kita tidak membutuhkannya. Xiao Luo menunjuk ke anggur dan hadiah di atas meja. Hua Dexing menoleh dan menatap Xiao Luo dengan kejam, berkata, itu tidak perlu, aku akan memperlakukannya seperti aku memberikannya kepada babi kotor. Babi yang kotor, iya. Xiao Luo tersenyum, lalu sebelum Hua Dexing sempat bereaksi, Xiao Luo sudah berada tepat di depannya, mendaratkan tamparan keras di pipi kiri pamannya. Pukulan keras. Hua Dexing berdiri dalam keadaan kaget sebelum dia tiba-tiba terjatuh ke lantai, pingsan karena pukulan itu. Hua Xiaorong tergeletak di lantai di samping ayahnya, berkeringat ketakutan, sambil menatap sikap tajam Xiao Luo.